Yu Taibai sepertinya telah mengantisipasi reaksi Jian Wuhen, dan hanya menghela nafas sedikit, karena kandidat aslinya bukanlah dia, tapi sekarang Yaner adalah satu-satunya pilihan. Jian Wuhen tersenyum dan memandang Luo Zeng, dia harus menjadi kandidat di awal. Ya, Yu Taibai mengangguk. Jian Wuhen memandang Luo Zeng dari atas ke bawah. Di acara Lingri, Jian Wuhen cukup terkesan dengan Luo Zeng. Ia merasa saat itu Dongfang Chunjun benar-benar tergerak untuk menghargai bakatnya. Namun, pria kecil yang mempesona itu sebenarnya adalah putra Luo Xiao. Jian Wuhen juga terkejut pada saat itu. Jika kamu memilih dia, kemungkinan akan lebih tinggi, tapi hari ini tidak ada pilihan. Wajah Jian Wuhen menunjukkan penyesalan. Luo Zeng tiba-tiba bertanya, maaf, bolehkah aku bertanya? Tolong katakan, Jian Wuhen mengangguk. Mengapa Zhou Chen tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini? Bahkan sebagai orang suci, seperti orang suci, kamu bisa mendapatkan warisan. Luo Zengdao. Mendengar kata-kata Luo Zeng, Jian Wuhen dan Yu Taibai menunjukkan sedikit kepahitan di wajah mereka. Kemudian Jian Wuhen menjelaskan perjuangan Dao hanya ditujukan pada dewa-dewa sejati akar rumput di domain dewa. Tujuan akhir kita adalah untuk mendapatkan tulang. Warisan, dapatkan kemampuan untuk mengontrol arah seluruh domain dewa. Klan Pedang adalah orang pertama yang memahami rahasia kerangka itu di domain dewa. Setelah ras ini menduduki Ruomu, mereka menemukan ciri-ciri khusus dari pohon keramat ini. Di area di mana Ruomu berada, tidak ada yang bisa melakukan apapun, yang dikenal sebagai tempat non-attack. Mengupas permukaan Ruomu dan memasuki interior Ruomu adalah area yang sangat berlawanan, yang disebut pengetahuan oleh klan pedang. Faktanya, yang disebut non-attack dan lore adalah semua nama yang beredar. Arti sebenarnya dari Tao yang terpancar dari kerangka itu adalah arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan dalam satu pikiran. Satu pikiran baik dan satu pikiran jahat. Satu pikiran tentang pantai ini, pikiran lain tentang pantai lainnya. Karena apa yang disebut baik dan jahat hanya ada di antara satu pemikiran, tidak mengherankan jika ada dua makna sebenarnya yang berlawanan di dalam dan di luar Ruomu. Sejauh ini, klan pedang hanya membuka pengetahuan di Ruomu. Tempat pengetahuan lainnya tidak apa-apa, meski berbahaya, klan pedang juga memiliki tindakan balasan. Misalnya, pada saat-saat kritis, permukaan Ruomu terbuka, dan pikiran baik dan niat yang benar dimasukkan ke dalamnya untuk memuat pikiran jahat dan makna sebenarnya. Luo Zeng sudah melihat pemandangan ini di tanah pengetahuan. Pada saat era 60 dewa, lubang dengan lebar 200 mil tiba-tiba muncul di permukaan Ruomu. Setelah lubang pembuangan itu hancur, cacing raksasa yang membentang ribuan mil tiba-tiba muncul darinya. Setelah cacing raksasa muncul dari Ruomu, ia meledak dengan pikiran jahat yang menakutkan, dan bahkan bisa menahan pikiran baik di luar Ruomu. Cacing raksasa ini menyapu tubuh besar itu, kota Dewa Pedang dan kota Dewa Pedang kuno dari klan pedang dihancurkan dengan tanah. Faktanya, meskipun cacing raksasa ini sangat besar, sebenarnya bukan monster yang kuat bagi klan pedang. Bagaimanapun, klan pedang memiliki latar belakang yang begitu kuat, pada saat itu, klan pedang sudah memiliki 3 orang suci termasuk Jian Wuhen. Tetapi 3 orang suci, beberapa dewa sejati Zhou Chen, hanya bisa menyaksikan serangga raksasa ini menghancurkan. Itu karena niat baik dan niat sebenarnya di tempat non-serangan diselimuti, orang bijak tidak bisa langsung membunuh serangga raksasa ini. Tapi Jian Wuhen segera muncul dengan cara bodoh. Di bawah ayunan pedangnya, dia melepaskan api sungguhan, yang berubah menjadi kandang api, menjebak serangga raksasa itu. Karena niat asli Jian Wuhen bukanlah untuk membunuh cacing raksasa ini, tentu saja tidak akan terpengaruh oleh pikiran baik. Cacing raksasa itu dipaksa oleh api asli Jian Wuhen dan hanya bisa menemukan jalan keluarnya, sedangkan Jian Wuhen sengaja membuka celah di lingkaran api sungguhan dan membimbing cacing raksasa itu untuk maju di atas kayu. Dipandu dengan hati-hati di sepanjang jalan, Jian Wuhen akhirnya memperkenalkan cacing raksasa itu ke dalam pengetahuan Ruomu yang lain. Ketika serangga raksasa memasuki pengetahuan, Jian Wuhen dan 2 orang suci lainnya dari klan pedang juga memasukinya. Tanpa ikatan pikiran baik dan niat sejati, ketiga orang suci itu bertindak satu demi satu untuk memusnahkan serangga raksasa sepanjang 10.000 mil. Setelah menyelesaikan bencana, klan pedang menjelajahi lubang besar yang dibor oleh serangga raksasa. Mereka tidak menyangka lubang pembuangan ini begitu dalam, dari puncak batang Ruomu hingga ke bawah, membentang hingga ketinggian 30 juta kaki. Jarak ini hampir sama dari puncak Wakaki ke kedalaman lautan di bawah, artinya, seluruh bagasi Ruomu berlubang, dan ada sesuatu yang lain di dalamnya. Setelah eksplorasi terus-menerus, klan pedang akhirnya menemukan kerangka itu dan merasakan aura yang kuat dari tubuh kerangka itu. Awalnya kami tidak tahu identitas sebenarnya dari kerangka ini, kata Jian Wuhen kepada Luo Zeng. Luo Zeng dan Luo Yan di samping mendengarkan dengan penuh semangat. Tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia masa lalu klan pedang, tetapi Jian Wuhen menggambarkannya secara rinci hari ini. Lalu bagaimana kamu tahu identitas kerangka itu? Luo Yan bertanya sambil tersenyum. Jian Wuhen memandang Yu Taibai sambil tersenyum, seolah pertanyaan ini harus dijawab oleh Yu Taibai. Yu Taibai melanjutkan itu ditemukan oleh guru, atau oleh guru dan Jiu Seng bersama-sama, mereka menemukan bahasa Sanskerta yang relatif khusus. Setelah menguraikan bahasa Sanskerta itu, mereka memahami kebenaran dari wilayah Tuhan itu sendiri. Itu adalah sebuah kapal, dan pada saat yang sama aku mengenal kapten kapal ini, yang terletak di kutub barat Ruomu. Mendengar ini, Luo Zeng menyela, tampaknya konflik terbesar antara ayah dan Dongfang Chunjun dan yang lainnya adalah karena ini. Ya, atau karena insiden ini, itu hanya salah satu alasannya, Yu Taibai mengangguk. Karena kamu telah menemukan kerangka itu, mengapa kamu tidak mengambilnya saja? Tanya Luo Zeng. Senyum masam muncul di wajah Jian Wuhen, apakah itu tulang orang kuat dari pantai seberang, akankah begitu mudah untuk mengambilnya? Bagaimana orang kuat dari pantai lain itu jatuh ke dalam Ruomu masih belum diketahui, tapi dia mengatur bidak di dalamnya. Pengekangan yang kuat, dalam menghadapi pengekangan yang begitu kuat, bahkan orang-orang suci pun rentan seperti semut. Aku termasuk dalam batasan ini. Jatuh. Luo Zeng tertegun sejenak, bukankah orang suci itu eksistensi yang abadi? Alam semesta itu abadi, dan orang suci itu abadi, Jian Wuhen tersenyum itu benar. Jika tidak, bagaimana orang tua itu bisa berdiri di depanmu dan berbicara denganmu? Aku jatuh, seperti ayahmu Luo Xiao, dalam keadaan setengah mati, juga berkat keberadaan alam semesta, nyawa lelaki tua itu terselamatkan.
Karena larangan ini sangat kuat, bahkan para orang suci akan dimusnahkan, dan dewa-dewa biasa yang benar memasukinya, bukankah itu mencari kematian? Luo Zeng bertanya lagi. Yu Taibai tersenyum tipis, melambaikan jarinya ke Luo Zeng dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kamu berpikir sedikit salah, bukan bahwa kita akan merebut warisan dari kerangka itu, tapi kerangka itu mencari seseorang yang cocok untuk warisan. Setelah menduduki Ruomu, klan pedang tidak mengetahui keberadaan kerangka itu. Biarkan klan pedang menjelajahi sedikit, dan akhirnya menemukan tulang di bagian bawah Ruomu. Aku khawatir itu akan memakan waktu lebih lama. Mungkin 10 zaman Tuhan, mungkin 10.000 zaman Tuhan, mungkin tidak selamanya baik. Meskipun para dewa sejati dan bahkan orang suci telah lolos dari belenggu waktu dan menjadi makhluk abadi. Tetapi jika domain Tuhan runtuh, tidak peduli seberapa abadi hal itu, aku khawatir itu akan hilang dalam sekejap. Tiba-tiba seekor cacing raksasa muncul dari wakamu, mengamuk untuk beberapa saat, dan kemudian dibunuh oleh para wali. Hal ini sangat tidak dapat dijelaskan dari sudut manapun ia dilihat. Berdasarkan spekulasi Sansekerta yang diuraikan oleh Luo Xiao dan Jiu Seng, jawabannya dengan cepat tercapai. Cacing raksasa pada awalnya dibuat oleh kerangka itu dengan sengaja, dengan tujuan agar klan pedang yang tinggal di Ruomu menemukan keberadaannya. Ketika mereka mengetahui maksud dari tulang-tulang itu, mereka juga mengerti bahwa orang-orang dari warisan yang dicari oleh tulang-tulang itu hanyalah dewa yang sebenarnya. Dan dewa sejati seperti itu membutuhkan kemampuan luar biasa untuk memahami arti sebenarnya dari Tao. Namun, perlombaan di domain dewa sangat arti sebenarnya dari Tao tidak banyak dipahami. Setelah memikirkannya, klan pedang mulai bertarung di Dao. Mereka tidak dapat menguji pemahaman Tuhan yang benar tentang arti sebenarnya dari Tao. Kamu hanya dapat menggunakan pedang spiritual kehendak sejati untuk menguji ketajaman para dewa sejati. Ujian ini sebenarnya tidak berdaya. Sayangnya, klan pedang benar-benar menyia-nyiakan terlalu banyak waktu, Yu Taibai berkata di sini, dengan sedikit kesalahan. Waktu era dewa sangat mengerikan untuk waktu yang lama. Dalam begitu banyak zaman para dewa, meskipun klan pedang mengatakan bahwa mereka memegang Taoisme, mereka sebenarnya sangat pelit tentang mewarisi kerangka. Mereka tidak ingin orang di luar klan pedang mendapatkan warisan tulang. Tapi klan pedang telah diuji berkali-kali di dalam, tidak ada dewa sejati yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Sampai pertarungan Dao terakhir, klan pedang masih berjalan dengan caranya sendiri. Di permukaan, semua dewa sejati dalam domain dewa mereka berpartisipasi dalam perjuangan Tao, dan mereka juga menyambut semua jenius di antara orang kaya. Tapi nyatanya cukup tahan. Mungkin sikapnya adalah klan pedang kita tidak bisa mendapatkannya, jadi tidak ada yang bisa memikirkannya. Sampai sekarang, Yu Taibai membuat klan pedang memahami pentingnya warisan. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan tamat. Mendengar celaan Yu Taibai, Jian Wuhen hanya menyeringai, sebagai orang suci dari klan pedang, aku secara alami memikirkan kepentingan klan. Bagaimana aku bisa melihat warisan yang begitu penting jatuh ke tangan orang luar? Yu Taibai tidak menunjukkan simpati dan berkata, dari skala kekacauan, kita semua duduk di perahu yang sama. Jadi kali ini, klan pedang kita juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu gadis kecil Luo Xiao mendapatkan warisan, kata Jian Wuhen sambil tersenyum melihat bahwa dia bersandar pada yang tua dan menjual yang tua, dia tidak memiliki kesadaran sebagai orang suci. Luo yang tersenyum sedikit, wajahnya yang cantik penuh percaya diri, dengarkan saja dia berkata, jangan khawatir, kali ini Yaner pasti akan memenuhi harapan. Aku harap begitu, Jian Wuhen mengangguk dan berkata. Melihat Luo yang sangat percaya diri, Luo Zeng juga penuh emosi. Dengan bakat gadis ini, mungkin tidak lama lagi dia bisa melangkah ke ranah Zokchen. Yu Taibai dan Jian Wuhen menggantungkan harapan mereka padanya, dan mereka yang merupakan kakak laki-laki juga harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu adik perempuan mereka mendapatkan warisan. Lintasan matahari di domain God sangat aneh. Bola api besar yang mampu membakar segala sesuatu melonjak dari pohon suci Fusang, terbang melintasi langit domain God dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam 1 jam, itu dapat melintasi ratusan domain kecil, dalam 12 jam, langsung di seluruh domain Lord, dan akhirnya jatuh di tepi Ruomu Kutub Barat. Berdiri di ketinggian kota Dewa Huajian dan melihat ke barat, orang dapat melihat bahwa bagian barat dari langit berlumuran darah. Lampu merah seperti pisau tajam. Bahkan jika dewa sejati melihatnya, mereka merasakan sakit di mata mereka. Konon setiap matahari terbenam dari ujung barat, rimpang di tepi Wakaki terbakar habis. Tetapi jika kayu itu menumbuhkan rimpang yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 hari, ia akan kembali berakar kuat di laut. Bakar, tumbuh lagi. Siklusnya bolak-balik, berapa hari yang ada di domain God, dan berapa hari keadaan yang indah ini berlangsung. Dewa sejati atas yang lolos dari babak kedua penyaringan dipilih secara berurutan. Dilihat dari jumlah orang yang berpartisipasi dalam perjuangan Dao, banyak dewa sejati telah menyadari bahwa pentingnya perjuangan Dao ini sangat berbeda. Waktu lampau Dao Zeng, dewa sejati tertinggi yang dipilih dari dewa sejati akar rumput hanya berumur 50 atau 60 paling banyak. Tapi kali ini jumlah orangnya lebih dari 100. Selain dewa sejati akar rumput ini, anak-anak dari raksasa Pulau Terapung juga berturut-turut memasuki Pulau Terapung dari klan pedang. Melalui susunan teleportasi di Pulau Terapung milik klan pedang, mereka dapat mencapai kota Huajian dalam waktu yang sangat singkat. Saudaraku, apakah aku benar-benar punya keponakan? Luo yang bertanya dengan sepasang mata besar menatap Luo Zeng. Sepertinya dia cukup tertarik dengan topik ini. Tentu, jawab Luo Zeng. Luo yang memiringkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu harus mengirimku untuk menemui keponakanku. Luo Zeng meringkuk bibirnya, hantu rakus kecil itu selalu datang, aku takut Luo Yan akan diperas olehnya. Oh, awalnya aku ingin Grandmaster membawaku ke hutan Takisuan, tapi Grandmaster berkata itu terlalu berisiko, belum lagi aku dipaksa untuk mempraktikkan niat yang sebenarnya. Luo Yan menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak bisa melihat Xiao keponakan dan sangat menyesal. Mentalitas niat sebenarnya yang ditinggalkan Yu Taibai di Busu Lingshan pada awalnya hanya untuk Luo Zeng. Naihe tidak menunggu Luo Zeng, dan akhirnya beban jatuh pada Luo Yan. Setelah bertanya kepada Luo Zeng tentang keponakan kecilnya, Luo Yan dengan cepat mengalihkan minatnya kepada kakak iparnya. Saudaraku, berapa banyak saudara ipar yang dimiliki Yaner sekarang? Yang mana yang paling kamu suka? Mana yang menurutmu paling indah? Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan Yaner? Selama rentetan pertanyaan ini, Luo Zeng, yang bertanya kepadanya, tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Hindari pengembalian sedikit pun setelah menjawab beberapa pertanyaan, klan pedang akhirnya datang lagi. Banyak orang telah berkumpul di aula utama di pusat kota Dewa Huajian. Para elit dari orang kaya dan berkuasa, serta dewa sejati atas yang dipilih dari dewa sejati akar rumput, berkumpul di sini. Di mata sebagian besar dewa sejati tingkat tinggi, ada sedikit kegembiraan yang tidak tahan. Di bawah kepemimpinan Yu Taibai, Luo Zeng dan Luo Yan juga masuk ke aula utama yang luas ini. Saat mereka bertiga memasukinya, mata yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan ke arah mereka, dan lingkungan yang awalnya sedikit bising di aula tiba-tiba menjadi sunyi. Sebagian besar peserta di kuil ini pasti mengenal Yu Taibai, tentunya mereka juga mengenal Luo Zeng. Nan Takihua berdiri di tepi aula utama. Dia sedang mengobrol dengan beberapa dewa sejati tingkat tinggi lainnya dengan penuh minat. Ketika dia melihat Luo Yan, matanya berkedip, lihat, wanita aneh yang aku bicarakan adalah dia. Tidak, aku tahu dari keluarga lini pertama yang mana. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan bisa lulus pemutaran babak kedua. Aku akan pergi dan menyapa. Hei, Nan Takihua tidak memperhatikan suasana aneh di aula, dan berjalan menuju Luo Yan. Dewa sejati di aula ini diberi peringkat. Klan pedang tidak menerima orang suci kaya lainnya untuk mengunjungi Ruomuyu. Oleh karena itu, semua elit yang mengawal anak-anak elitnya adalah Dzogchen. Orang-orang yang berkumpul di tangga pertama aula utama semuanya adalah anak-anak kaya, ada sekitar 200 dewa sejati tingkat tinggi, di antaranya ada beberapa kesempurnaan besar. Di bawah tangga, ada ratusan dewa sejati. Meskipun sebagian besar dari 100 dewa sejati berpangkat tinggi berasal dari keluarga garis pertama, banyak keluarga memiliki Dzogchen, dan bahkan Yaseng duduk di alam dewa, dan termasuk dalam hegemon sampingan. Tetapi di mata anak-anak kaya, mereka masih termasuk kelas akar rumput. 2. Ketemu lagi. Nan Takika tersenyum. Luo Zeng mengangguk tipis padanya, matanya terus menatap tangga. Ada beberapa wajah yang familiar di tangga. Misalnya, Dongfang Taiking, Mu Suerong dan Han Tian Xiaodou. Nan Takihua ini memperhatikan tatapan Luo Zeng, berpikir bahwa Luo Zeng akan menaiki tangga, dan dengan cepat berkata posisi kita ada di sini, dan di atasnya adalah posisi kaya. Cuma separuh cerita, ayo kita lakukan bersama suara yang bersih, tajam dan dingin berdering. Itu kebetulan. Aku sudah bersembunyi selama 2 tahun. Memiliki kemampuan itu seperti penyu yang bersembunyi seumur hidup. Sebagai Dzogchen, Mu Suerong tidak dapat berpartisipasi langsung dalam perjuangan Tao. Kali ini dia datang melalui Pulau Terapung, mengenakan kostum istana berwarna merah pucat. Meski gaunnya kurang mampu dan membunuh, gaun istana berwarna merah pucat ini menambahkan sedikit warna cerah dan mengharukan. Namun, para dewa sejati tingkat tinggi di aula tahu sedikit banyak bahwa Mu Suerong memiliki temperamen pemarah dan tidak mudah diprovokasi. Mereka hanya melirik secara diam-diam, lalu membuang muka. Mereka tidak menyangka bahwa setelah 3 orang masuk ke gerbang istana, Mu Suerong akan menyerang dengan nada dingin. Mereka tidak tahu siapa yang berani memprovokasi Mu Clan dan Dzogchen dari Mu Clan. Nan Takihua menoleh untuk melihat Mu Suerong turun, dan terkejut. Saat pertama kali memasuki aula ini, dia tidak mengenal Mu Suerong. Setelah orang lain berbisik, Nan Takihua tahu bahwa wanita ini adalah Mu Suerong yang terkenal. Nan Takihua terlihat sangat jelek, dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana kamu memprovokasi keluargamu? Bukan urusanmu di sini, Luo Zeng mengingatkan dengan ringan. Mulut Nan Takihua bergerak. Meskipun sayang untuk menyusut kembali saat ini, dia lebih tahu bahwa dia tidak mampu memprovokasi orang-orang di tangga. Jika mereka tidak ditangani dengan benar, mereka dapat menyebabkan bencana bagi keluarga Nan Taki mereka. Dengan patuh minggir, mata Luo Zeng bertemu dengan Mu Suerong, tidak berbicara, hanya mengulurkan tangan dan melakukan tendangan voli ke arah wajah Mu Suerong dan membuat genggaman virtual. Tindakan ini membuat banyak orang merasa tidak bisa dijelaskan. Tapi Dongfang Taiking, Malam Tang, Fang Benci Sao dan yang lainnya memahami arti dari tindakan ini. Kata-kata yang diucapkan Luo Zeng sambil memegang dagu Mu Suerong pada saat itu mungkin merupakan penghinaan terbesar yang diderita Mu Suerong dalam hidupnya. Bahkan jika Mu Suerong menghadapi Yu Taibai di Arena of the Gods dan berulang kali dikalahkan, dia tidak pernah semarah ini. Setelah Luo Zeng dibebaskan dari dunia Yuxi, Mu Suerong mengalami depresi dalam waktu yang lama sebelum dia bisa ceria. Kamu, darah melonjak di pembuluh darah di leher putih Mu Suerong. Wajah cantik itu mulai berputar terus-menerus. Gelombang pikiran membunuh yang intens berkumpul di dalam hatinya, tetapi di bawah pengaruh niat baik di tempat yang tidak diserang, pikiran membunuhnya dengan cepat menghilang. Proses ini membuat Mu Suerong sangat tidak nyaman. Apa artinya? Mengapa Mu Suerong marah hanya dengan satu tindakan? Baik dewa sejati tingkat tinggi yang lahir dari orang kaya dan akar rumput berbisik. Terutama Nan Takihua, dia ingin dewa sejati yang lebih rendah di distrik Luo Zeng menjadi sekecil cacing di depan Mu Suerong. Bagaimana Mu Suerong bisa memancing amarah hanya dengan satu tindakan? Meskipun anak-anak kaya itu telah mendengar tentang apa yang terjadi di Laut Terlarang Waktu, apa yang terjadi di Yuxi belum tersebar. Mereka hanya tahu bahwa Luo Zeng mengendalikan segel giok dan menghapus kelompok kesempurnaan yang hebat ini. Mereka tidak jelas tentang detail dunia segel giok. Apa yang terjadi? Untuk sementara, emosi Mu Suerong menjadi tenang. Dia mengangkat kepalanya dan segera mencibir cepat atau lambat akan ada Tuhan, kamu akan jatuh ke tanganku. Pada saat itu aku akan menghapusmu, menguncimu dan adikku yang bodoh bersama-sama, menyiksamu sedikit demi sedikit di depannya, dan biarkan dia mengerti apa itu kenyataan. Muning, apakah dia dikurung? Luo Zeng sedikit mengernyit. Mu Suerong mendengus dan tidak menjawab pertanyaan Luo Zeng. Dia tidak pandai menggunakan ini untuk merangsang Luo Zeng, lagi pula, menurutnya, ini adalah keluarga yang jelek, tidak baik untuk publisitas. Mu Suerong sangat kecewa dengan apa yang terjadi pada Muning di Lautan Waktu, terutama setelah dia melihat pikiran Muning, dia bahkan lebih marah. Dia secara pribadi memerintahkan agar Muning dikurung, dan sampai sekarang dia belum mengizinkan Muning keluar. Namun, temperamen Muning sama keras kepala dengan kakak perempuannya, dan dia menolak untuk menundukkan kepalanya sampai sekarang. Pandangan Mu Suerong perlahan beralih ke Yu Taibai lagi, dan dia berkata dengan dingin, sempuamu benar-benar bagus, tapi sayang sekali kamu ditakdirkan untuk kalah kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu telah menghitung nasibmu sendiri. Kulit Yu Taibai setenang air. Suatu ketika kekuatan Yu Taibai berada di tingkat teratas di antara dewa-dewa Dzogchen yang sebenarnya. Satu-satunya yang berhak menghadapinya adalah Dongfang Taiking.
Sekarang dia telah sepenuhnya mengendalikan Gunung Fuzhou Lingshan, kekuatan Yu Taibai telah meningkat, dan dia telah benar-benar terpisah dari Dewa Dzogchen yang sebenarnya, cukup untuk melawan orang suci itu. Gagal. Yu Taibai hanya berkata dengan acuh tak acuh, berapa kali kamu dikalahkan olehku? Aku tidak mengingatnya dengan jelas, apa kamu ingat? Mendengar ini, mata Mu Suerong tenggelam lagi, lalu dia memikirkan sesuatu dan tersenyum dingin. Kalau begitu, aku berharap kamu sukses kali ini, dia segera mendukung langkah-langkahnya. Dan di atas tangga, dewa-dewa sejati tingkat tinggi milik keluargamu, keluarga Dongfang, keluarga Tang, keluarga Fang dan aliansi raksasa lainnya melemparkan pandangan bermusuhan. Luo yang mengikuti Luo Zeng, selalu sangat pendiam. Dia bukan lagi gadis yang cuek, dia tahu bahwa kakaknya hampir mati di tangan wanita ini, dan dia tahu bahwa pihak lain pasti telah membuat persiapan yang memadai untuk pertempuran ini. Ketika Yu Taibai membawa Luo Zeng dan Luo Yan menaiki tangga dan menemukan tempat duduk milik keluarga Luo, Luo Yan tiba-tiba menggerakkan wajahnya dan berbisik, saudaraku, ketika orang-orang ini berjuang untuk Tao, aku khawatir mereka semua akan menjadi kamu. Luo Zeng mengangguk dan tersenyum, tentu saja. Dia tidak diincar 1 atau 2 kali, bisa dikatakan sudah lama menjadi kebiasaan. Yaner akan melindungi saudaraku, kata Luo Yan dengan wajah serius, Yaner memiliki kekuatan sekarang. Saat aku memasuki tanah pengetahuan, saudaraku hanya akan mengikutiku, terbunuh. Ada ekspresi tak terbantahkan di wajahnya yang putih bersih dan lembut. Melihat Luo Yan yang begitu serius, Luo Zeng merasa sedikit tertekan tanpa alasan, jika dia punya pilihan, dia lebih suka menempatkan Luo Yan di rumah peri untuk kehidupan yang tenang daripada bertarung dengan dirinya sendiri. Setelah Luo Zeng memasuki aula, ruang lingkup aula menjadi halus. Hampir setengah dari dewa sejati tingkat tinggi di aula utama tidak berpartisipasi dalam perjuangan Dao untuk pertama kalinya, dan demikian pula, mereka tidak berpikir kali ini perjuangan Dao berbeda. Tetapi beberapa orang dalam, melihat penampilan Yu Taibai, juga samar-samar mengharapkan sesuatu. Mungkin kali ini sengketa Tao benar-benar berbeda. Suasana halus di aula utama ini berlangsung sebentar, sampai Jian Wuhen memimpin anggota klan Jian melangkah ke dalamnya. Dengan senyum tipis di wajah Jian Wuhen, setelah memasuki aula, matanya tertuju pada Dongfang Taiking. Kemudian dia tersenyum sedikit, maaf, kali ini kuota yang diberikan oleh klan pedang kepada para raksasa, setengahnya. Apa? Warna kulit para dewa sejati Dzogchen tiba-tiba berubah. Dewa sejati atas semuanya tercengang. Terutama Dongfang Taiking, matanya mengeluarkan cahaya terang, seolah dia ingin menggunakan matanya untuk menembus pedang tanpa bekas. Menurut perjanjian, klan pedang akan memberi setiap orang kaya 6 kuota dalam pertempuran yang lalu. Apa artinya tiba-tiba membagi 2? Dongfang Taiking berkata dengan dingin. Temperamen Dongfang Taiking tenang, dia secara alami tidak akan seperti Mu Suerong, dan dia akan melawan Luo Zeng dan Yu Taibai dalam pertengkaran yang tidak masuk akal seperti Mu Suerong. Dia adalah orang yang hanya melihat hasil. Dia tahu persis apa arti perselisihan Dao ini. Dalam perjuangan Dao ini, Yu Taibai tidak bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa didapatkan oleh keluarga Dongfang. Oleh karena itu, dewa sejati atas yang dibawanya juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas dalam keluarga Dongfang. Tujuan dari dewa sejati atas ini bukanlah untuk mendapatkan warisan dari kerangka itu, tetapi untuk menghapus semua kemungkinan tujuan warisan sebanyak mungkin. Yang secara alami termasuk Luo Zeng. Jian Wuhen tersenyum dan menatap Dongfang dengan samar. Taiking meliriknya, lelucon, kapan klan pedang aku membuat perjanjian seperti itu dengan keluarga Dongfang kamu? Apakah dengan keluarga Tang kamu? Apakah dengan keluargamu kamu? Jian Wuhen bertanya dengan agresif, tapi menghentikan semua pertanyaan Dzogchen. Memang, klan pedang tidak memberikan persetujuan apapun kepada orang kaya. Orang-orang mengadakan kontes Dao, dan setiap dewa sejati di domain dewa berhak untuk berpartisipasi. Klan pedang selalu menolak untuk datang, selama dapat lulus 2 penilaian. Tapi entah bagaimana, klan pedang tiba-tiba memberikan banyak tempat kepada orang kaya. Setiap pulau terapung memiliki 6 tempat, dan tempat-tempat ini disaring secara berbeda. Tapi ini diberikan oleh klan pedang atas inisiatifnya sendiri, tapi seperti itu di hati manusia. Mereka telah lupa bahwa ini awalnya diberikan oleh klan pedang. Ketika mereka tidak ingin memberikannya, tentu saja mereka tidak akan memberikannya. Sejujurnya, aku tidak akan memberimu tempat, dan adalah kewajiban untuk melepaskanmu, ejek Jian Wuhen. Dongfang Taiking, Mu Suerong dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang-orang klan pedang umumnya sangat pandai berbicara, bahkan orang-orang suci ini, umumnya tidak akan merobek wajah mereka dengan kelompok Dzogchen mereka. Melihat pernyataan Jian Wuhen saat ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Jian telah membuat pilihan dan berdiri di sisi Yu Taibai. Mu Suerong ingin mengucapkan beberapa kata keras, dan Dongfang Taiking di sampingnya membantunya dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap, bahkan jika Mu Suerong berjuang karena alasan. Jika Jian Wuhen tersinggung secara kebetulan, bahkan tidak ada satupun kuota yang diberikan, itu akan menjadi masalah terbesar. Kuota masing-masing raksasa dibelah 2, mereka masih punya banyak orang, setidaknya ada peluang besar. Separuh dari kuota sudah cukup, jawab Dongfang Taiking dengan sedih. Hei, itu bagus. Jian Wuhen memandang sekeliling para dewa di aula, dan kemudian berkata dengan keras, setiap orang yang berpartisipasi dalam perjuangan Dao juga harus memahami bahaya di tanah pengetahuan, dan apa yang Dao perjuangkan adalah pengetahuan yang paling berbahaya. Pengawal di negeri dongeng bukanlah kekuatanmu, tapi arti sebenarnya dari Tao. Jika arti sebenarnya dari Tao yang kamu tanamkan hanya beberapa kalimat, kamu bisa mundur sekarang, jangan mati sampai kamu dekat dan mengutuk yang lama. Tidak ada yang berhenti, kan? Jian Wuhen bertanya lagi. Meskipun hampir tidak ada dewa sejati yang mau menyerahkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini, klan pedang harus menanyakannya setiap saat. Setelah bertanya, Jian Wuhen melambaikan tangannya, pergi. Kemudian semua orang meninggalkan aula satu demi satu dan datang ke alun-alun di pintu masuk aula. Setelah Jian Wuhen keluar, dia bertepuk tangan dengan lembut. So, ho, ho. Dilarang terbang di atas ruomu. Tapi itu untuk orang asing. Jika kayunya begitu besar, akan butuh 10,5 bulan bagi orang-orang klan pedang sendiri untuk berlari 1 putaran. Orang pedang sendiri dapat menggunakan senjata sihir pedang terbang khusus. Setelah Jian Wuhen bertepuk tangan, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya segera turun. Semua orang memilih pedang terbang. Pedang terbang ini tidak perlu mengenali tuannya, mereka bisa didorong dengan menyuntikkan kesadaran ilahi ke dalamnya, kata Jian Wuhen ringan.
Luo yang meliriknya, dan dengan sedikit lompatan, dia berdiri kokoh di salah satu pedang terbang. Luo Zeng juga mengembara ke pedang terbang, dan menyuntikkan kesadaran ilahi ke dalam pedang. Dia merasakan sedikit getaran di tubuh pedang Fei Jian, dan kemudian berkibar dengan lembut. Sekitar setengah dari dewa sejati tingkat tinggi dari orang kaya akan tinggal. Tidak ada alasan lain, Jian Wuhen menyiapkan begitu banyak pedang terbang, dan masih banyak lagi, dewa sejati tidak bisa pergi. Melihat pengaturan Jian Wuhen seperti ini, Dongfang Taiking tahu lebih banyak bahwa Jian Wuhen, lelaki tua itu, mungkin telah bersekongkol dengan Yu Taibai sejak lama. Hantu, Dongfang Taiking tiba-tiba berteriak. Di depannya, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun dengan rambut putih menoleh dan memandang Dongfang Taiking. Hantu oriental ini adalah saudaranya sendiri, tapi itu dipilih secara khusus oleh Dongfang Chunjun. Tidak ada alasan lain, hantu timur adalah yang tertinggi di antara dewa-dewa sejati. Dapat dikatakan bahwa di bawah kesempurnaan agung, hantu timur dapat menempati peringkat pertama. Tujuannya adalah untuk membunuh orang-orang yang dibawa oleh Yu Taibai. Itu adalah Luo Yan dan Luo Zeng. Dongfang Taiking tidak mengerti siapa Yu Taibai yang akan mendapatkan warisan tulang, jadi cara terbaik adalah dengan menyingkirkan keduanya. Tidak peduli hantu Dongfang dapat membunuh Luo Zeng dan Luo Yan pada akhirnya, dia akan jatuh. Ini mungkin terakhir kali dia dan saudaranya melihat. Jangan khawatir, mata Dongfang Gui dengan tenang melewati dua saudara laki-laki dan perempuan Luo Zeng, tanpa ada penghinaan di matanya, dan kemudian dia dengan tegas menginjak pedang terbang. Setelah semua dewa sejati berdiri di atas pedang terbang dan siap, Jian Wuhen menginjak pedang terbang dan menembak di depannya, meninggalkan suara, teruskan. So, ho, ho. Luo Zeng dan yang lainnya juga menginjak pedang terbang dan melayang, dan mengikuti Jian Wuhen terbang menjauh dari Huajian God City. Yu Taibai menunggu sampai kedua saudara laki-laki dan perempuan itu pergi, lalu berbalik dan pergi dari sini. Area di bagasi Ruomu ini terlalu luas. Melihat ke depan dan ke belakang, tanpa melihat sisi sekilas, semua orang berlari kencang dengan pedang terbang, seolah terbang di dataran biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tanah di bawah bukanlah padang rumput, juga bukan gobi atau dataran pasang surut, tetapi kulit Ruomu. Meskipun kota Dewa Huajian adalah kota dewa inti dari klan pedang, lokasinya tidak berada di tengah-tengah Ruomu, tetapi sedikit di utara pusat. Sekarang semua orang menuju ke selatan, dan setelah sekitar 3 atau 5 batang dupa, mereka melihat celah. Retakan ini hanyalah celah di Ruomu, tapi di depan semua orang, ini seperti ngarai yang sangat besar. Pedang panjang Jian Wuhen sedikit terpelintir, dan mulai terbang di sepanjang celah ini. Dewa sejati mengikuti. Saat kami terus bergerak maju, retakan ini menjadi semakin terbuka, dan pada saat yang sama semakin banyak retakan muncul di depan semua orang. Setelah celah ini bertemu satu sama lain dan akhirnya membentuk celah besar, Luo Zhengjie tiba-tiba menyadari. Ini seperti luka di Ruomu, mungkinkah disebabkan oleh cacing raksasa itu? Celah besar itu lebarnya ratusan mil, berdiri di atas pedang terbang dan melihat ke bawah, melihat ke bawah. Setelah beberapa saat, Jian Wuhen berhenti di tengah celah, dan kata-katanya membuktikan tebakan Luo Zeng. Kalian sudah sampai di tempat tujuan, semuanya, Pak Tua hanya bisa mengirim kalian ke sini. Di bawah ada lubang besar dengan ketinggian vertikal 30 juta kaki. Berbahaya sampai ke atas. Mereka yang menyerah bisa berbalik sekarang. Kata, tidak ada satu dewa sejati di Feijian berbicara, hanya ada desiran angin. Setelah mencapai titik ini, tidak ada yang bisa memilih untuk menyerah. Tubuh panjang Luo yang berdiri tegak di atas pedang terbang, wajahnya sedikit bersemangat untuk mencoba. Hantu dari timur, serta dewa sejati tingkat tinggi dari keluarga Mu, keluarga Tang, keluarga Fang dan aliansi raksasa lainnya, samar-samar mengarahkan pandangan gelap mereka pada Luo Zeng dan Luo Yan. Kalau begitu kamu bisa turun, Jian Wuhen melihat ke arah kerumunan, memandang Luo Yan dan Luo Zeng, dan tersenyum sedikit semoga beruntung untukmu. Desir, desir, saat pedang terbang melayang, mereka tenggelam ke bawah. Jian Wuhen menyaksikan dewa sejati perlahan menyusut di hadapannya, dan akhirnya berubah menjadi bintik hitam kecil, menghilang ke celah besar ini. Dia menunggu di celah sebentar, dan 12 pedang terbang lainnya melesat ke arah lain. Orang-orang ini semuanya berpakaian putih, mereka jelas adalah anak-anak dari klan pedang, dan mereka semua adalah dewa sejati tertinggi. Lihat Tuan Wuhen, dewa sejati peringkat tinggi terkemuka berlutut dengan satu lutut di pedang panjang, dan pedang panjang itu tidak bergerak sama sekali jelas, keterampilan pedang telah dikembangkan secara ekstrim. Lihat Tuan Wuhen, 11 dewa sejati atas lainnya juga berlutut dengan satu kaki. Tidak ada hadiah, Jian Wuhen melambaikan tangannya dengan lembut, dan kemudian berkata anak-anak dari keluarga kaya besar telah pergi, sekarang giliranmu. Kamu adalah anak terbaik dari klan pedangku, dan aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kami akan melakukan yang terbaik, kata dewa sejati atas kepala dengan serius. Sword Mastiff, jika kamu bisa mendapatkan warisan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Ini mungkin kesempatan terakhir kita, kata Jian Wuhen lagi, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka kamu akan melakukan yang terbaik untuk membantu Luo Zeng, Luo. Yang dua saudara laki-laki dan perempuan. Kamu harus sangat berhati-hati dengan para anggota raksasa, terutama yang berasal dari timur. Ingat, dewa sejati menjawab serempak, saat Jian Wuhen mengangkat tangannya, gumpalan darah keluar. Itu adalah pedang darah merah dengan cahaya merah magis yang bersinar di tubuhnya, dan itu adalah semacam pedang jahat pada pandangan pertama. Klan pedang sangat khusus dalam penggunaan pedang, mereka meremehkan cara jahat dan jarang menggunakan pedang jahat seperti itu. Ketika para dewa sejati melihat pedang darah ini, wajah mereka bergetar. 12 pedang bencana diberikan kepada kamu. Mereka dapat digunakan pada saat-saat kritis. Kamu tahu konsekuensi dari penggunaan pedang ini, kata Jian Wuhen, menunjukkan sedikit ketidaktoleranan. Pedang bencana ditemukan oleh seorang jenius dari ranah Dzogchen dari klan pedang 30 tahun yang lalu. Karena penemuan pedang ini, Dzogchen diusir oleh klan pedang dan semua pedang bencana juga disegel dan dilarang digunakan. Titik. Pedang ini terlalu yin dan jahat, akan mati jika digunakan, dan disiksa sampai mati oleh berbagai bencana, terlalu tidak manusiawi. Tapi Calamity Sword dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah Jian Wuhen mengerti bahwa perjuangan Dao ini adalah kesempatan terakhir, dia harus membuka blokir pedang bencana dan memberikannya kepada dewa-dewa sejati tingkat tinggi ini.
Setiap dewa sejati tingkat tinggi datang untuk menerima pedang bencana. Mereka tahu bahwa setelah mereka mendapatkan pedang, mereka menjadi orang mati dari klan pedang, dengan ekspresi yang kurang lebih tragis di wajah mereka. Pergi, Jian Wuhen memutar silakan tanpa melihat mereka. Desir-desir, dewa sejati atas dari 12 klan pedang ini juga memasuki celah. Namun, seorang kultivator ilmu pedang adalah untuk orang biasa di dunia, jujur dan tidak jahat, karena suara Jian Wuhen melayang jauh bersama angin, dan itu juga sampai ke telinga anak-anak klan pedang. Koma. Saat Luo Zeng memasuki celah, pemandangan di sekitarnya meredup. Setelah tenggelam sejauh 1000 kaki di sepanjang celah, jika makna sebenarnya dari pikiran baik di luar hutan tidak dapat lagi masuk, makna sebenarnya dari pikiran jahat akan tergantikan. Kami telah memasuki tanah pengetahuan. Luo Zengdun merasa darah di tubuhnya mendidih, dan semangat juang yang kuat perlahan muncul. Ya, Luo Yan mengangguk sedikit. Matanya sedikit tertutup dan terbuka. Sebuah cahaya ungu bersinar jauh di dalam pupil. Karena cahaya ungu samar, wajah cantiknya tiba-tiba ternoda dengan keanehan. Setelah memasuki tanah pengetahuan, dewa-dewa sejati lainnya juga menjadi waspada, menginjak pedang terbang dan perlahan berputar ke bawah 360 derajat, dan pada saat yang sama memancarkan kesadaran spiritual mereka sendiri, mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat. Bahkan di tanah pengetahuan yang dibuka oleh permukaan Ruomu, tidak ada bahaya kecil, apalagi ini adalah inti dari tiang utama Ruomu. Di sekeliling sepi, di ruang ini, bahkan tidak ada aliran udara. Lihat, cacing raksasa. Dewa sejati berpangkat tinggi menunjuk ke satu sisi dinding gua. Muncul di depan mata semua orang serangga besar. Panjang tubuh serangga ini tidak dapat dilihat sekilas, dan ukurannya sangat besar dan berlebihan. Gua vertikal ini memang sudah sangat lebar, namun tubuh serangga raksasa yang gemuk dan menggembung ini menempati hampir setengah dari luasnya. Cacing raksasa ini sedang tidur, kamu dewa sejati berbisik. Jangan takut, cacing raksasa ini tidak pernah bangun, mereka tumbuh dalam tidur nyenyak, dan mati dalam tidur nyenyak, kata dewa sejati lainnya. Saat mereka menginjak pedang terbang untuk turun terus-menerus, serangga raksasa kedua yang tergeletak di dinding gua muncul di mata semua orang. Terus turun, semakin banyak serangga raksasa. 3.000 kaki, 10.000 kaki, 50.000 kaki. Deretan serangga raksasa sedang tidur, entah berapa serangga raksasa yang tidur di lubang pohon vertikal seperti jurang ini. Ketika mereka turun ke 70.000 meter, tiba-tiba bau busuk keluar dari hidung semua orang, meskipun semua orang tidak mengetahui sumber dari bau ini, mereka sudah merasakan sesuatu yang salah. 2025. Terus turun, baunya semakin kuat dan kuat. Cahaya ungu di mata Luo Yan berkedip sedikit, dan diam-diam mengingatkan saudaraku, ada bahaya, kamu pelan-pelan. Dengan itu, Luo Yan dengan ringan menepuk kakinya, dan tubuh pedang itu bergerak ke bawah. Jika ada krisis, dia bisa berdiri di depan Luo Zeng untuk pertama kalinya. Melihat gerakan kecil Luo Yan, Luo Zeng sedikit tercengang, dia tidak begitu rentan di mata adiknya. Setelah menjatuhkan 500 kaki lagi, semua orang akhirnya melihat sumber bau itu. Astaga, cacing raksasa sudah mati. Ternyata tubuh cacing raksasa ini busuk. Cacing raksasa normal berwarna hijau murni, seperti cacing kubis yang ukuran tubuhnya telah diperbesar 10 juta kali lipat. Tetapi serangga raksasa di depannya telah berubah warna menjadi coklat keabu-abuan, dan cangkang keras pada permukaan tubuhnya rusak di mana-mana, dan tertutup oleh lubang-lubang besar dan kecil. Mengapa cacing raksasa ini mati? Seseorang menunjukkan rasa ingin tahu. Desir-desir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar semburan cahaya dari atas. Ternyata anak dari klan pedang yang datang kemudian. Setelah mastif pedang berkepala tiba, pandangannya menyapu dan dengan cepat jatuh pada Luo Zeng dan Luo Yan. Dia tersenyum tipis dan mengangguk ke Luo Zeng. Luo Zeng tidak tahu pengaturan Jian Wuhen, tetapi dia juga tahu bahwa klan Jian berdiri bersama Yu Taibai kali ini, dan dia juga mengangguk sebagai jawaban. Larva ini adalah larva cacing raksasa. Dari larva hingga dewasa, dibutuhkan puluhan zaman dewa untuk menetas. Saat cacing terbentuk, merekatak satu pun dari kita akan bergerak. Jian mastif melirik serangga busuk itu, mengerutkan kening. Larva ini tidak akan melawan, ia harus diparasit oleh makhluk lain, dan sebagian daging dan darahnya dimakan. Itu mulai membusuk setelah kematian. Makhluk apa? Tanya dewa sejati segera dengan waspada. Ya Cicada, jawab Jian mastif ringan. Bukankah jangkrik sangat berisik? Jangkrik gigi ini tidak mengeluarkan suara. Tanya dewa sejati. 3 jangkrik ganas, jangkrik yang menjerit, jangkrik bercahaya, dan jangkrik air di domain dewa semuanya sangat kuat, tetapi mereka meninggalkan kesan terdalam pada orang-orang dengan suara keras mereka. Terutama jangkrik yang berteriak, metode paling kuat dari iblis semacam itu adalah serangan bunuh diri. Jangkrik seukuran kepalan tangan meledak terbuka, dan gelombang suara yang dihasilkan cukup untuk mengguncang segala sesuatu dalam jarak 100 mil dari domain dewa menjadi bubuk. Jika ditempatkan di alam semesta, itu bisa menghancurkan dunia yang besar. Ketika mastif pedang mengatakan jangkrik gigi, tempat itu begitu sepi, tentu saja beberapa orang mempertanyakannya. Yah, Sword Mastif tahu bahwa seseorang akan bertanya, tapi hanya mengingatkan jangkrik gigi tidak mengeluarkan suara, tapi lebih merepotkan daripada serangga ganas lainnya. Klan pedangku hanya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu harus berhati-hati. Suaranya jatuh begitu saja. Dari tubuh cacing raksasa yang membusuk, terdengar suara lembut bum tiba-tiba. Di lingkungan ini, pada awalnya, semua orang sedikit gugup, dan dengan kata-kata pedang mastif, semua orang menahan nafas dan dikejutkan oleh suara itu. Semua orang hanya melihat cangkang keras meledak di tubuh korup serangga raksasa, dan sedikit gas mayat berwarna kuning kecoklatan keluar darinya. Itu hanya mayat biasa, hehe, seorang lelaki tua berwajah hitam tersenyum. Banyak mayat akan mengeluarkan ki mayat yang busuk setelah disimpan lama, apalagi tubuh cacing raksasa ini begitu besar, setelah jaringannya terus membusuk, sudah penuh dengan ki mayat dan wajar jika terbelah di bawah tekanan. Orang tua berwajah hitam baru saja selesai berbicara sambil tersenyum, dan dalam kegelapan, cahaya gelap melintas dengan kecepatan yang luar biasa. Pop. Orang tua berwajah hitam itu gemetar sedikit, dan kemudian lengannya diturunkan, dan ada lubang bundar di dahinya, darah mengalir keluar. Hahaha. Tiba-tiba, hitam orang tua itu mulai tertawa liar, berdiri di atas pedang terbang, bergoyang dan tertawa liar. Pada saat yang sama, energi yang sangat kuat sedikit keluar dari perutnya, yang merupakan pendahulu kehancuran diri dan Tian.
Dunia batin dewa sejati atas sudah sangat sempurna, dan ruang di dalamnya juga sangat besar, jika meledak, tidak akan terbayangkan. Dari cahaya hitam itu kepikiran lelaki tua berwajah hitam itu, dan kemudian kedantian meledak, hanya sesaat, tidak ada yang punya waktu untuk menghentikannya. Pergilah, orang ini akan meledakkan dirinya sendiri. Dewa sejati lainnya melarikan diri satu demi satu dan menembak jatuh. Beberapa dewa sejati peringkat tinggi bahkan meninggalkan pedang terbang, dan mereka tidak bisa menahan terbang di tanah pengetahuan. Terbangkan dengan pedang pada awalnya merupakan beban bagi mereka. Engah, melihat lelaki tua berwajah hitam itu akan meledak, sesosok tubuh dengan cepat menyapu, mengulurkan tangan dan dengan lembut mengambil kepala lelaki tua berwajah hitam itu, dan langsung menancapkan kepala lelaki tua berwajah hitam itu. Orang tua berwajah hitam hanya memiliki tubuh tanpa kepala, dan respon energi tajam di dantiannya perlahan menghilang, dan peledakan diri dihentikan. Kemudian tubuh tanpa kepala itu membalik dengan lembut, dan jatuh langsung dari pedang panjang ke jurang yang tak berujung. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat sosok itu, ternyata itu adalah dewa sejati keluarga timur, hantu timur. Setelah jangkrik gigi ini melesat ke dalam pikiran, ia dapat langsung menelan jiwa, menguasai tubuh, dan langsung meledakkan dantian kamu. Dongfang Gui dengan samar menatap semua orang, dan akhirnya tetap berada di Luo Zeng. Jika ya siapa yang diparasit oleh jangkrik gigi ini, jangan salahkan aku Dongfang Gui karena kejam. Di mata Dongfang Gui, yang terbaik adalah Luo Zeng, atau Luo yang diparasit oleh jangkrik gigi, sehingga dia bisa membunuh orang secara alami. Wajah semua orang sedikit tenggelam. Tidak ada yang mau menjadi tubuh tanpa pikiran seperti orang tua berwajah hitam. Tetapi kecepatan jangkrik gigi ini terlalu cepat, dan hampir tidak ada waktu untuk bereaksi, dan meskipun larva ini adalah larva, tubuhnya dapat mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu meter, dan terlalu berbahaya untuk terus turun. Jian Mastif sedikit mengernyit. Hantu timur inilah yang ingin dia lindungi secara khusus, sebagai dewa sejati tingkat tinggi dari keluarga timur, dewa sejati dari keluarga Tang dan keluarga Fang juga harus mematuhinya. Kecepatan hantu timur begitu cepat, biarkan pedang Mastif sangat cemburu. Pada saat ini, telinga semua orang mendengar letupan lembut lagi. Hati hampir semua dewa sejati atas melompat pada saat yang sama, dan setiap saraf di tubuhnya kencang. Memanggil. Ada cahaya gelap lain yang keluar. Hah, kali ini, Jian Mastif melihat dengan jelas. Melihat cahaya gelap masih terbang di udara, pedang Mastif telah menembak. Pedangnya sangat cepat. Dari menggambar pedang hingga melepaskannya hingga menutupnya, awalnya ada 3 tindakan. Tapi jika menyangkut sword Mastif, itu menjadi sebuah aksi. Ketika dia menerima pedang itu, kerumunan itu mendengar suara tajam dari Ding, dan cahaya gelap yang menerobos udara berubah dari 1 menjadi 2, dan pedang itu dipotong menjadi 2 oleh Mastif pedang. Hantu timur, yang masih memegangi kepala lelaki tua berwajah hitam itu, melihat tiang pedang dari pedang, dan sentuhan kecemburuan muncul di matanya. Pedang sword Mastif begitu cepat hingga tak terbayangkan. Jika itu ditampilkan di depan dewa sejati atas, aku khawatir tidak ada yang bisa menghindari. Jangkrik gigi ini tidak mengerikan, selama mereka tidak masuk ke dalam pikiran mereka, kalian semua ikuti aku, kata Jian Mastif ringan kepada banyak dewa sejati. Setelah itu, dia dengan ringan menginjak pedang panjang di bawah kakinya, dan seluruh orang itu langsung turun dan menembak ke arah bawah. Meskipun Jian Wuhen meminta Jian Mastif untuk melindungi 2 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo, jika kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bahkan tidak bisa melewati sini, tidak ada nilai perlindungan sama sekali. Oh, jalan ini putus, dan ada banyak krisis, kekuatan mereka terlalu lemah, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendekati kerangka itu. Lebih baik menaruh harapan pada bangsamu sendiri. Desir-desir, 11 anak klan pedang yang tersisa mengikuti Mastif pedang dan menukik ke bawah. Dewa sejati tingkat tinggi lainnya, seperti Nantakihua dan yang lainnya, melihat bahwa pedang Mastif begitu berani dengan pedang, dan tiba-tiba merasa bahwa orang ini berani dan dapat diandalkan. Mengikuti orang ini secara alami akan menyelamatkan hidup mereka, dan mereka juga mengikuti. Saudaraku, ayo pergi. Luo yang memiliki senyuman di sudut mulutnya, sepertinya tidak setuju dengan pedang dari pedang Mastif, jadi dia menambahkan ke Luo Zeng, tidak peduli apa yang terjadi, saudara bersembunyi di belakangku. Luo Zeng sedikit tersenyum, lalu mengikuti Luo Yan dan menembak ke bawah. Lebih dari 200 dewa sejati peringkat tinggi turun lebih cepat dan lebih cepat. Beberapa dewa sejati peringkat atas hanya menendang pedang terbang ke samping, membiarkan diri mereka jatuh dengan bebas, dan jatuh dengan liar ke bawah. Jangkrik gigi yang bersembunyi di tubuh larva Ruoling, selama ada makhluk yang lewat, mereka berubah menjadi cahaya hitam dan menembak keluar. Terburu-buru ke depan pedang Mastif sedang memegang sarungnya di satu tangan dan gagangnya di tangan lainnya, matanya bersinar terang. Ledakan. Kapanpun kulit larva Ruoling pecah. Dengan gerakan ringan dari tangan kanan pedang Mastif, cahaya pedang yang tajam melesat keluar dan memotong jangkrik gigi menjadi 2. Awalnya, jangkrik gigi tidak banyak, setiap kali jarak turun 100 kaki, 1 atau 2 jangkrik gigi akan lepas. Setelah jatuh dalam jangka waktu tertentu, jumlah jangkrik gigi yang ditembakkan dari tubuh larva Ruoling meningkat, dan kecepatan pedang Mastif semakin cepat. Kadang-kadang akan ada ikan yang lolos dari jaring, tetapi anak-anak lain dari klan pedang juga akan memanfaatkan situasi. Melihat anak-anak klan pedang begitu ganas satu persatu, para dewa sejati atas yang mengikuti mereka tiba-tiba merasa lega. Tidak lebih dari itu di sini. Jangkrik gigi itu cepat sekali. Selama aku tetap waspada, aku juga bisa membunuh mereka. Hah, saat ini jangkrik gigi sudah menghilang. Seorang dewa sejati tingkat tinggi berkata, dan semua orang menemukan bahwa pedang Mastif tidak memiliki pedang. Luo Zeng melihat larva Ruoling yang tergantung di dinding gua dia melirik, matanya sedikit berkerut. Tubuh larva penghancur ini tidak diketahui berapa lama. Kini setelah cacingnya mati, diperkirakan dagingnya telah ditelan hingga bersih oleh jangkrik gigi. Menurut alasannya, jangkrik gigi ini harus disebarkan ke seluruh tubuh larva pemusnah, dan tidak mungkin menghilang secara tiba-tiba. Luo Zeng secara alami tidak jelas. Sword Mastif juga memikirkan masalah yang dia pikirkan. Pedang Mastif bukanlah yang pertama kali memasuki tempat ini, dan jangkrik gigi tidak unik di tempat ini, melainkan tersebar di seluruh penjuru hutan. Sebelum klan pedang menduduki Ruomu, jangkrik gigi sudah ada secara luas. Jika jangkrik gigi ini memburu makhluk jahat berskala besar tertentu, mereka akan membunuh jiwa makhluk jahat berskala besar ini untuk pertama kalinya, dan kemudian secara bertahap mengikis daging makhluk tersebut, dan terus berkembang biak di dalam tubuh.
Menurut pemahaman klan pedang tentang jangkrik gigi, serangga ganas ini bahkan memiliki rasnya sendiri. Jangkrik gigi dari berbagai ras akan saling bertarung, menggunakan daging makhluk sebagai medan perang. Jangkrik gigi tidak akan pergi sampai setiap potongan kulit dan daging makhluk parasit besar itu telah ditelan. Larva penghancur di sebelahnya sangat besar, dan diketahui telah mati dalam waktu yang lama, tergantung sejauh mana kerusakannya. Ketika pedang mastif jatuh ribuan kaki, dia tiba-tiba mendengar letupan. Pedang mastif secara refleks memandang larva Ruoling. Bobo. Kulit larva Ruoling terus-menerus diangkat, dan jangkrik hitam kecil merangkak di permukaan larva Ruoling, tidak bergerak. Saat ini, semua orang bisa melihat tampilan asli jangkrik gigi tersebut. Pada cangkang belakang jangkrik gigi hitam terdapat lingkaran garis merah, dan sepasang sayap seperti dua pedang tajam, ada sepasang duri mirip penusuk di kepala jangkrik gigi, yang merupakan gigi panjang mereka. Jangkrik gigi ini tidak langsung menyerang. Tapi wajah banyak dewa sejati peringkat tinggi sudah pucat, dan ada terlalu banyak. Melihat adegan ini, wajah Jian Mastif tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, akhirnya dia teringat sesuatu. Yuya Cicadaking lahir, semuanya, tolong tanyakan pada dirimu sendiri. Yachan sendiri tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi Raja Yachan memiliki kebijaksanaan. Pembunuh kecil semacam ini tidak mengerikan dalam hal individu, dan jika jumlahnya terlalu banyak, akan sangat sulit untuk dihadapi. Jika jangkrik gigi lahir di antara jangkrik gigi dan memerintahkan jangkrik gigi, itu akan menjadi bencana. Dalam sejarah, klan pedang telah mencekik banyak raja jangkrik gigi, dan setiap kali jangkrik gigi muncul, banyak anak klan pedang akan terbunuh dan terluka. Sword Mastiff tidak menyangka bahwa dalam sengketa Dao ini, jangkrik gigi akan muncul. Suara itu baru saja turun. Lebih banyak jangkrik gigi dibor dari wadah larva Ruolin, dan kulit mereka berdiri di atas tubuh yang membusuk tanpa serangan. Turun, huhu. Dengan urutan pedang Mastiff, tidak ada yang ragu-ragu, dan mereka semua menembak ke bawah dengan kecepatan melarikan diri tercepat. Pada saat yang sama, semua jangkrik gigi berubah menjadi cahaya hitam, menembak ke arah dewa sejati atas. Ho. Setiap jangkrik gigi adalah senjata tersembunyi yang mematikan. Mereka berubah menjadi ribuan benang hitam, bergegas menuju para dewa sejati. Hati-hati, bentak. Dewa sejati tingkat tinggi baru saja mengingatkannya bahwa lubang darah kecil telah muncul di dahinya. Ledakan. Setelah bernafas, sebuah cahaya biru melintas dari dantian dewa sejati atas, dan seluruh orang itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola api besar. Tidak ada yang peduli tentang dewa sejati atas yang menghancurkan diri sendiri ini. Di bawah kekacauan seperti itu, setiap dewa sejati tidak memiliki apa-apa selain pertahanan diri, dan hanya bisa menukik ke bawah. Cahaya ungu di kedalaman pupil Luoyan menjadi semakin makmur, sebagai dewa sejati tingkat tinggi, dia juga bisa terbang, secara alami meninggalkan pedang terbang di bawah kakinya dan meraih tangan Luo Zeng. Kedatangan, 6 atau 70 cahaya hitam tidak jauh datang dalam sekejap, dan alisnya yang melengkung sedikit berkerut. Luo Zeng siap menembak, jangkrik gigi ini hanya bagus untuk kecepatan. Jika kamu benar-benar ingin membunuh mereka, mungkin itu bukan hal yang langka baginya. Tapi dia mendengar Luoyan mengeluarkan sepatah kata pun. Keluar, adegan yang membuat Luo Zeng merasa aneh terjadi. Jangkrik gigi yang berkeliaran seolah-olah kehilangan nyawa mereka pada saat Luoyan mengucapkan kata itu, mereka jatuh satu demi satu. Selama seluruh proses, Luo Zeng bahkan tidak merasakan fluktuasi energi sedikit pun. Apakah ini cara bicara yang sebenarnya? Wajah Luo Zeng sangat terkejut. Apa yang dia ketahui tentang Luoyan hanyalah alat kelamin ungu. Luo Zeng tidak tahu banyak tentang apa yang telah dibudidayakan Luoyan di domain God. Ketika Luo Zeng bertanya beberapa hari yang lalu, Luoyan selalu mengelak. Selain itu, Luo Zeng bertanya tentang ibunya, dan Luoyan juga menjawab dengan tidak jelas. Saudari ini, Luo Zeng sudah sedikit tidak menyadarinya sekarang. Tetapi bahkan jika kamu berbicara dan mengikuti hukum, pasti ada fluktuasi energi. Misalnya, teknik dominasi hebat dikembangkan secara ekstrim, dan juga dapat digunakan untuk berbicara dan mengikuti hukum, tetapi juga merupakan kombinasi dari Shinto dan serangan mental untuk membentuk metode khusus. Jika kamu melihatnya secara terpisah, itu masih merupakan serangan mental. Sekarang Luoyan telah menghukum hidup dan mati jangkrik gigi ini dengan metode ini. Di bawah penguat ke bawah, Luo Zeng melihat ke belakang leher seputih salju adiknya dan merenung. Ledakan. Kecuali Luo Zeng, tidak ada orang kedua yang memperhatikan metode Luoyan. Adegannya terlalu kacau. Dewa sejati tingkat tinggi terus-menerus dirasuki oleh jangkrik gigi, dan mereka meledakkan diri. Di bawah self-detonation, sangat mungkin dewa sejati lainnya akan terluka. Sekali terluka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Menyinggung, sehingga menyebabkan serangkaian penghancuran diri. Tapi mereka yang mati adalah dewa sejati dari keluarga lini pertama. Anak-anak kaya berpartisipasi dalam perjuangan Tao kali ini, dan mereka semua membuat persiapan yang matang. Menghadapi krisis yang tiba-tiba ini, tentu saja satu demi satu menggunakan cara untuk menyelamatkan hidup. Misalnya, sekelompok burung seukuran tamparan muncul di dada hantu timur, sekitar 20. Burung-burung kecil ini terbang bolak-balik di sekitarnya seperti pesawat ulang-alik, tetapi setiap kali jangkrik gigi mendekat, burung-burung kecil ini mengulurkan paruh ramping mereka dan dengan lembut memungutnya ke dalam paruh. Tapi 3 dewa sejati tingkat tinggi dari keluarga Bai diatur dalam segitiga, di bawah Trinitas, seberkas cahaya tajam menyelimuti mereka. Biarkan jangkrik gigi itu menyerang dengan cepat, cahaya tajam berbentuk segitiga itu berdiri diam, benar-benar mengisolasi semua jangkrik gigi. Meskipun dewa sejati dari keluarga garis pertama itu juga dipersiapkan dengan baik, warisan mereka lebih lemah daripada yang kaya. Beberapa dewa sejati tingkat tinggi mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan jangkrik gigi. Pada akhirnya, jangkrik gigi menembus kepalanya dan meledakkan dantian, bahkan kematian tidak bisa meninggalkan seluruh tubuh. Boom. Orang-orang turun lebih cepat, dan suara yang dihasilkan oleh detonasi diri dantian semakin padat. Semuanya tunggu sebentar. Sword Mastiff mengertakkan gigi dan berteriak. Setiap dia mencabut pedangnya, ada puluhan kilatan perak, langsung memotong ratusan jangkrik gigi menjadi beberapa bagian. Tapi lebih banyak jangkrik gigi berubah menjadi tenda hitam, seperti senjata tersembunyi di malam yang gelap, berguling ke arah mereka. Engah. Jian Mastiff tiba-tiba mendengar suara teredam tidak jauh dari sana. Debu tinta. Dia melihat tubuh Sword Clan Mochen bergetar, dan ada lubang darah kecil di tengah dahinya.
Hati SWOT Mastiff terasa dingin, dan pedang panjang di tangannya menjentikkan, dan itu memotong Mo Chen dengan pedang. Mo Chen tidak punya waktu untuk meledak, dan sinar cahaya perak langsung memotong kepalanya. Klan pedang akhirnya kehilangan murid pertamanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan Mo Chen tidak lemah, meskipun tidak sejajar dengan SWOT Mastiff, ia memiliki hubungan yang baik dengan SWOT Mastiff. Melihat Mo Chen jatuh, dia merasa bosan. Dulu, bagian pertama dari perjuangan Tao cukup mulus. Dalam keadaan normal, tidak ada bahaya yang besar sama sekali. Tidak butuh waktu lama untuk menghadapi krisis sebesar itu. Mungkinkah setiap orang dalam perjuangan Tao benar-benar akan mati? Ke depan, jumlah jangkrik gigi tidak berkurang, tetapi meningkat. Jangkrik gigi hitam hampir seperti hujan lebat, menembak ke arah dewa sejati tanpa jalan buntu. Tidak peduli seberapa cepat pedang Mastiff pedang, mustahil untuk membunuh semua jangkrik gigi. Selama ikan yang lolos dari jaring hanya sedikit, ia sendiri mengkhawatirkan nyawanya. Sama seperti pedang Mastiff putus asa. Luo yang telah mencapai posisi terbawah dari atas tim. Saudara dan saudari keluarga Luo baik-baik saja, Jian Mastiff merasa sedikit lega melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak terluka. Dia awalnya mengira bahwa jangkrik gigi ini juga merupakan ujian bagi dua saudara laki-laki dan perempuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tampak sangat pintar dan tidak dirugikan oleh jangkrik gigi. Bersembunyi di belakangku, jangan main-main, teriak Jian Mastiff. Tidak memikirkan telinga Luo Yan yang tuli, sosoknya berkibar ringan, menari sosok seperti mimpi di udara, sambil melihat ke atas, rambut lembutnya berkibar tertiup angin, menutupi wajahnya. Jari-jarinya yang ramping terjalin dengan ringan dan meletakkannya di samping mulutnya, lalu dia mengucapkan sepatah kata lagi. Terikat. Kali ini Luo Zeng masih tidak bergerak. Dia membiarkan Luo Yan bergegas ke garis depan, tetapi dia selalu mengamati gerakan di sekitarnya. Begitu jangkrik gigi ditembakkan, dia akan segera menembak. Pada saat yang sama Luo Zeng juga mengamati Luo Yan secara rahasia. Masih mengucapkan sepatah kata pun, dan suaranya tidak memiliki fluktuasi emosional, seolah-olah dia tidak mengatakannya. Saat Luo Yan melontarkan kata, pusaran air kecil muncul di sekitar semua orang. Ratusan, ribuan, puluhan ribu. Pusaran ini hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memancarkan gaya gravitasi yang sangat kuat, yang dengan kuat menyedot jangkrik gigi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya dan menempelkannya di udara untuk berputar perlahan. Dia mempertahankan posisi itu sepanjang waktu, dan pusaran terus muncul di sekitar kerumunan. Banyak jangkrik gigi masuk, dan mereka pasti jatuh ke pusaran air kecil pada akhirnya. Awalnya, dewa-dewa sejati tingkat tinggi itu berada dalam ketegangan yang ekstrim, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menemukan pusaran kecil ajaib ini muncul di sekitar mereka, dan ekspresi aneh muncul di setiap wajah. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana pusaran ini datang. Adalah dia. Itu wanita di bawah. Segera seseorang menemukan Luo Yan. Meskipun dia masih belum ada fluktuasi energi di dalam tubuh, tetapi orang-orang ini memastikannya untuk pertama kalinya. Wanita ini, luar biasa, sangat menakjubkan. Dia menyelamatkanku 5 kali. Nan Takihua juga ketakutan kali ini, tetapi ketika dia melihat tindakan Luo Yan lagi, dia tiba-tiba bersemangat. Kamu, Jian Mastiff memandang Luo Yan tidak jauh, dan ekspresi wajahnya juga sangat indah. Kekuatan magis Luo Yan mungkin tidak dianggap kuat, tetapi mereka sangat luar biasa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa klan Jian dapat menempatkan tugas mewarisi warisan tulang pada saudara dan saudari keluarga Luo. Itu pasti telah dipertimbangkan sepenuhnya. Jian Wuhen bukan orang bodoh. Kekuatan sepasang saudara ini benar-benar di luar imajinasinya. Terus turun, ada pusaran muncul di sekitar semua orang, memasukkan ribuan jangkrik gigi ke dalamnya. Meskipun jangkrik gigi ini tidak terbunuh, mereka juga tidak bisa bergerak. Keadaan ini berlangsung selama sebatang dupa. Semua orang akhirnya melihat ekor membusuk dari larva Ruoling, yang berarti mereka akhirnya menyingkirkan jangkrik gigi orang pembawa sial itu. Penurunan cepat dari dewa sejati tingkat tinggi melambat. Nan Takika dan dewa sejati tingkat tinggi lainnya dengan suara bulat menghela nafas lega. Mereka benar-benar beruntung kali ini, mereka baru saja memasuki lubang pohon di tengah Wakaki, dan mereka mengalami krisis seperti itu. Benar-benar pelarian. Aku hampir mati, ada jangkrik gigi yang hampir menyapu dahiku. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang jatuh. Wajah para dewa sejati tingkat tinggi itu menunjukkan kegembiraan. Ledakan itu terdengar 47 kali, ditambah orang yang kepalanya dipenggal oleh hantu timur sebelumnya, dan total 48 orang jatuh, kata dewa sejati berpangkat tinggi tidak jauh dari jauh. Tidak semua dewa sejati tingkat tinggi panik. Setelah beberapa dewa sejati tingkat tinggi mengalami beberapa kesulitan yang tidak dapat dibayangkan orang biasa, mereka memiliki pandangan yang sangat acuh tak acuh tentang hidup dan mati, dan mereka masih punya waktu untuk mengingat ini dalam krisis seperti itu. Luo Zeng memandang dewa sejati tingkat tinggi dengan heran, dan Luo Zeng juga menghitung jumlah yang mati. Jumlah orang yang jatuh memang 48, di antara mereka, 43 keluarga baris pertama jatuh, dan 5 di antaranya jatuh. Dewa sejati tingkat tinggi sangat kurus, dan penampilannya tidak mencolok. Sepasang mata seukuran kedelai menusuk, dan aku tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Luo Zeng tidak memperhatikan orang ini sekarang. Pedang panjang di kaki tiang pedang berputar sedikit, berubah menjadi cahaya putih, mendatangi Luo Yan, dan berkata kepada Luo Yan, terima kasih sekarang. Jika bukan karena kamu, aku khawatir lebih banyak orang akan mati. Sekarang Mastiff pedang pada dasarnya ditentukan. Orang terpenting dalam keluarga Luo adalah Luo Yan. Menurut perhitungan pedang Mastiff, jika Luo Yan tidak bergerak dan menghadapi begitu banyak serangan jangkrik gigi, bahkan anak-anak dari klan pedang harus mati setidaknya setengahnya, dan Mastiff pedang itu sendiri mungkin jatuh. Bagaimanapun, ada jangkrik gigi paling banyak, dan bagian paling padat dari perjalanan hanya bisa bergegas melalui perlindungan Luo Yan. Yah, respon Luo Yan agak acuh tak acuh. SWOT Mastiff tidak peduli dengan sikap Luo Yan, karena mereka dipilih oleh Jian Wuhen, dewa sejati tingkat tinggi yang paling menonjol dari 12 pedang klan sudah memiliki kesadaran akan mati. Setelah kembali, dia menggunakan yuan aslinya untuk mengirimkan suara dan berkata kepada 10 anak klan pedang yang tersisa tugas selanjutnya adalah melindungi Luo Yan. Siapapun dapat menyerah. Jika ada yang berniat menyerang Luo Yan, harus melakukan segala kemungkinan untuk membunuh. Anak-anak klan pedang itu mengetahuinya dengan baik, dan mereka berpikiran sama dengan SWOT Mastiff. Bagaimana dengan Luo Zeng? Seorang murid klan pedang bertanya melalui transmisi suara.
Master pedang melirik Luo Zeng yang berdiri di belakang Luo Yan, dan tersenyum sedikit. Anak ini terkenal di Pulau Terapung, dan bahkan ada presiden untuk menggulingkan sekelompok Dzogchen. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah dewa sejati berikutnya. Jangan terlalu khawatir. Pedang mastif ini tidak meremehkan Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng menyambar segel giok di tangan sekelompok Dzogchen, itu benar-benar terasa luar biasa. Tetapi semua orang percaya bahwa Luo Zeng berhasil secara kebetulan dan kebetulan. Itu jelas bukan perwujudan kekuatan. Dzogchen manapun memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Luo Zeng. Bahkan dewa sejati tertinggi tidak terlalu umum retribusi di mata. Sebaliknya, hantu dari timur dan dewa sejati tingkat tinggi di aliansi kaya adalah wajah lain. Bibir Dongfang Go sedikit bergerak, dan dia jelas juga sedang memesan sesuatu. Dia sesekali menatap Luo Yan di kedua matanya, dan ada sedikit ketakutan. Yaner, bagus. Setelah semua orang terus menurun, Luo Zengcai memuji. Luo Yan mengubah penampilannya yang acuh tak acuh, wajahnya yang cantik tiba-tiba tersenyum cerah dan bangga. Yaner lebih dari itu. Luo Zeng sangat ingin tahu tentang kekuatan magisnya, tetapi dia juga tahu bahwa tempat ini bukan waktunya untuk membahas ini, dan dia tidak menindaklanjuti sepenuhnya. Setelah melewati larva ruoling yang membusuk, lubang pohon vertikal kembali tenang kembali. Setiap orang mempertahankan tingkat penurunan yang sama. Setelah mengalami pertempuran barusan, semua orang tetap waspada. Centang, centang. Di bawah penurunan yang terus-menerus ini, suara tetesan air tiba-tiba datang dari telinga semua orang. Apa-apaan? Seseorang bergumam. Di tempat yang mengerikan ini, semua hal yang berantakan bisa disentuh, dan semuanya sudah sedikit campur aduk. Namun, tatapan Jian Mastif menyapu, dan wajahnya menunjukkan warna kejutan. Ini mata air Wakagi. Aku tidak menyangka mata air Wakagi akan muncul. Mendengar kata-kata pedang Mastif, mata para dewa sejati tingkat tinggi lainnya juga sedikit melonjak. Musim semi Ruomu ini lahir di tengah-tengah Ruomu, dan membutuhkan waktu 100 tahun untuk mendapatkan pot. Hal ini sangat langka bahkan di klan pedang. Melepaskan mata air Wakamu di dunia jasmani dapat bermanfaat bagi semua makhluk di dunia jasmani. Tidak hanya itu, mata air ini menjadi favorit semua alkemis dan pemurni, dapat digambarkan sebagai air dari semua jiwa. Oleh karena itu, harga di domain dewa sangat tinggi. Beberapa orang di klan pedang juga berspekulasi bahwa mata air Ruomu mungkin ada dalam jumlah besar di dalam bagasi Ruomu. Tapi di perselisihan Dao masa lalu, tidak ada dewa sejati yang menemukan mata air Wakamu. Centang, centang, centang. Saat semua orang turun, mereka melihat ada platform kecil yang menonjol di sekitar dinding gua, ada cekungan di platform itu, dan depresi itu penuh dengan jus aquamarin. Setiap kali setetes mata air Wakaki menetes, getahnya membuat gelombang halus. Banyak. Kenapa ada begitu banyak mata air Wakaki? Beberapa dewa sejati menjadi bersemangat dan bergegas. Anak-anak klan pedang mengerutkan kening. Bahkan jika untuk klan pedang, itu juga sangat berharga, ada begitu banyak mata air, yang seharusnya menjadi milik klan pedang. Tapi di tanah Taoisme, jika diblok akan langsung menimbulkan perselisihan. Sosok Luo Zeng berkedip, dan dia juga berdiri di tepi platform. Luo Zeng telah melihat ini. Di tanah terlarang untuk memurnikan para dewa, ketika pengrajin ahli menempa tubuhnya, dia menghabiskan pot mata air Ruomu. Meskipun Luo Zeng tidak dapat bergerak pada saat itu, dia juga dapat melihat bahwa pengrajin ahli terlihat sedikit tertekan ketika dia mengeluarkan musim semi Ruomu. Untuk hal-hal yang sangat berharga bagi Saint Capital of Craftsman, bisa dibayangkan nilainya. Setelah menerobos dewa sejati yang lebih rendah, pertumbuhan Luo Zeng menjadi stagnan lagi. Untuk dewa sejati lainnya, setelah memadatkan ketuhanan, mereka mulai memperluas dunia di dalam tubuh. Pada saat yang sama, awan yang dibentuk oleh lautan esensi sejati di dunia batin mengembun menjadi ketuhanan terlepas dari siang dan malam. Selama seseorang menerobos jalan, sangatlah wajar untuk berubah menjadi ketuhanan dari dewa sejati tengah. Tetapi ketika semua ini menyangkut Luo Zeng, itu menjadi rumit. Udara yang kacau tidak dapat dipadatkan menjadi ketuhanan. Apakah kamu masih harus mencari lumpur coklat itu untuk melanjutkan promosi kamu? Sekarang dia bahkan tidak tahu apa gunanya Senwu Coin untuknya. Dia telah mendengar bahwa jika mata air Wakaki diminum secara langsung, akan sangat bermanfaat bagi makhluk di dunia tubuh, dan dia akan mencobanya secara alami. Tanpa diduga, dia hanya berdiri, dan terdengar suara kasar di sampingnya, pergi, ini posisiku. Ada lebih dari 20 platform besar dan kecil yang penuh dengan mata air Wakaki. Reaksi Luo Zeng lebih cepat, begitu dia muncul, dia menempati platform terbesar, yang secara alami menarik dambaan orang lain. Itu adalah Tang Xiuqi, dewa sejati keluarga Tang. Orang ini memiliki tinggi 8 kaki dan memiliki kulit seperti perunggu, dia menempati peringkat 30 teratas di antara dewa sejati atas di arena para dewa, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Keluarga Tang pandai alat pemurnian, dan garis keluarga Tang di mana Tang Xiuqi berada bahkan lebih terkenal dengan alat pemurnian. Dia menghargai nilai musim semi kayu ini lebih dari dewa sejati lainnya. Reaksi Tang Xiuqi sedikit lebih lambat, melihat orang-orang ini menempati platform tersebut, dan dia tiba-tiba menjadi tidak sabar. Melihatnya lagi, Luo Zeng sebenarnya menempati platform terbesar, di mana dia bisa tahan. Menipu. Melihat Tang Xiuqi berlari untuk menemukan masalah Luo Zeng sekarang, hantu Dongfang juga mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya. Sebelum berpartisipasi dalam perjuangan Tao, para Dzogchen dalam aliansi mereka yang kaya dan para dewa sejati yang menyertai mereka telah berkonspirasi bersama. Sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Meskipun keluarga Dongfang adalah pemimpin dari aliansi kaya, dia Dongfang Gui hanyalah dewa sejati tingkat tinggi. Tang Su dan Tang Jie dari keluarga Tang baik-baik saja. Pria impulsif seperti Tang Xiuqi mungkin tidak membeli akunnya sendiri. Posisi kamu. Luo Zeng melirik Tang Xiuqi dengan ringan. Luo Yan, yang melayang di belakang Luo Zeng, juga diam-diam bersandar di bahu Luo Zeng. Ejekan mengejek muncul di wajahnya, biarkan adikku keluar dan mati. Kulit Tang Xiuqi tiba-tiba tenggelam, meskipun Luo Yan baru saja muncul metode yang disajikan sangat istimewa, sebenarnya dapat menjerat semua jangkrik gigi, tetapi kekuatan sebenarnya tidak mudah untuk dikatakan, dan dia mungkin tidak takut pada saudara laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan satu musuh dua, dia tidak memiliki banyak kepercayaan. Dia mendongak dan berkata, Tang Jie, Tang Su, apakah kamu berencana untuk menonton pertunjukan? Dua tembakan lagi datang tidak jauh. Seorang pria parubaya dengan wajah merah adalah Tang Jie, dan pemuda tampan lainnya adalah Tang Su.
Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mencari kematian. Tang Xiuqi memanggil kedua saudaranya, secara alami kepercayaan dirinya meningkat, melihat Luo Yan sambil menyeringai. Siapa yang tahu bahwa Tang Jie dan Tang Su jauh lebih tenang daripada Tang Xiuqi. Xiuqi, meskipun mata air ruomu ini mulia, itu tidak terlalu penting. Kata Tang Jie, ya, kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Tang Su, tidak dengan halus. Yang mereka sebut sebagai hal yang sangat penting adalah mencegah orang lain mendapatkan warisan kerangka di tanah Taoisme. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak adalah yang kedua, tetapi kamu tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkannya, terutama keluarga Luo. Itu adalah temperamen Tang Xiuqi yang sangat keras kepala sehingga bahkan jika kedua saudara laki-lakinya tidak membantu, mereka bahkan membujuknya untuk mundur, dan wajahnya tidak dapat direndahkan untuk sementara waktu. Keluarga Tang tidak memiliki orang-orang lembut seperti kamu, dia memarahi dengan marah. Dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu pada Luo Zeng sendiri. Dia berpikir bahwa selama dia melakukannya sendiri, mustahil bagi Tang Su dan Tang Jie untuk benar-benar berdiri di pinggir lapangan. Dan begitu kedua orang ini melakukannya, dewa sejati dari keluarga Dongfang dan keluarga Fang mungkin harus melakukannya juga. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk memisahkan kedua saudara kandung ini terlebih dahulu. Tang Xiuqi sepertinya tidak punya otak, tetapi dia benar-benar menghitung semua ini. Tapi Tang Xiuqi salah perhitungan, dia masih meremehkan kekuatan Luo Yan. Saat kata-kata Tang Xiuqi jatuh, Luo Yan tiba-tiba muncul di wajahnya, menyeka senyum, cahaya ungu di pupil mata seperti surat ular, terus-menerus muntah. Cahaya ungu ini adalah cahaya yang sangat berbahaya. Jika kamu bukan orang yang lembut, kamu bisa melakukannya, kata Luo Yan sambil tersenyum tiba-tiba. Sungguh, Tang Xiuqi tidak tahan kegembiraan Luo Yan, dan dia akan melakukannya. Aku mendengar Luo Yan mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Rusak. Pada saat ini, lengan Tang Xiuqi terentang, dan bayangan palu godam perlahan mengembun di tangannya. Palu ini pasti harta hidup Tang Xiuqi. Tapi bayangan palu itu hanya separuh. Dia merasakan sensasi hangat dari lehernya. Setelah itu, tubuh tiba-tiba menjadi cerah, dan tubuh dari bawah lehernya terputus dari otaknya, dan perasaan hangat adalah sensasi yang diciptakan oleh percikan darah yang gila pada saat pecah. Tulang para dewa sejati atas lebih padat. Bahkan sebagian kecil dari tulang jari akan mengeluarkan suara yang keras. Tidak mudah untuk memotong leher dewa sejati tingkat tinggi, lagi pula, tulang-tulang dewa sejati tingkat atas juga tidak ada bandingannya dengan harta yang lebih rendah. Sekarang setelah Luo Yan mengucapkan sepatah kata, anehnya lehernya terputus, dan semua orang termasuk Luo Zeng tercengang saat ini. Luo Zeng tidak pernah berpikir bahwa Luo Yan mengatakan akan melakukannya, tanpa tanda sedikit pun, saudari ini. Jika kamu memiliki senjata di tangan kamu, lakukan dengan kecepatan tercepat, Luo Zeng juga 90% yakin dan memotong leher Tang Xiuqi. Tetapi metode yang baru saja digunakan Luo Yan masih membuat Luo Zeng benar-benar tidak bisa dipahami. Bagaimana leher orang ini patah? Xiuqi. Wajah Tang Jie dan Tang Su berubah drastis. Melihat tubuh dan kepala Tang Xiuqi terpisah, Tang Jie menembak ke bawah dan meraih tubuh Tang Xiuqi. Di sisi lain, Tang Su juga tertangkap kepala Tang Xiuqi hilang. Pemisahan badan dan kepala tidak berakibat fatal bagi dewa yang benar, namun jika dipisahkan terlalu lama, juga akan melukai daging dan dunia di dalam. Kamu tidak perlu menyimpannya, kata Luo Yanhan dengan wajah lembut. Dia menunjuk ke kepala Tang Xiuqi dan dengan lembut meludahkan kata Mi. Saat suaranya keluar dengan lembut, kepala Tang Xiuqi dengan mata terbuka dan wajahnya yang penuh ketakutan tiba-tiba kehilangan seluruh vitalitasnya. Di mata yang dipenuhi rasa takut, pupilnya membesar dalam sekejap, semua kekuatan hidup menghilang, dan itu benar-benar mati. Ini, kamu. Kedua keluarga Tang panik. Sword Mastiff membawa orang-orang klan pedang untuk berdiri di samping, melihat metode Luo Yan, wajahnya penuh warna yang luar biasa. Katakan saja dua kata untuk membunuh dewa sejati tingkat tinggi. Metode wanita ini juga. Hantu timur yang tidak jauh masih bisa menjaga ketenangan mereka. Dewa sejati dari keluarga Fang, keluarga Leng, dan keluarga Mu terlalu jelek. Luo Yan benar-benar cukup kuat untuk melakukannya, jadi tugas yang diberikan kepada mereka tidak. Itu mungkin dilakukan. Wajah Luo Yan tenang. Hanya saja di mata ungu yang berkelap-kelip itu, ada perasaan dingin. Dia perlahan-lahan duduk di tepi panggung dan melihat ke dewa sejati yang hadir dan berkata dengan ringan, tidak peduli apa tujuanmu, jika kamu memprovokasi saudaraku, kamu pasti akan berakhir dengan orang ini. Nan Takihua memandang Luo Yan, hanya untuk merasakan hawa dingin di hatinya. Wanita ini terlihat sangat lembut dan cantik sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu dia memprovokasi dia, itu akan sangat menakutkan. Bahkan Luo Zeng sendiri tidak menyangka reaksi Luo Yan akan begitu kuat. 2030. Luo Yan seperti dewi yang mendominasi hidup dan mati, dingin dan kuat. Namun, saat dia duduk di sebelah Luo Zeng masih memperhatikan bahwa jari-jarinya sedikit gemetar. Melihat detail kecil ini, Luo Zeng tersenyum sedikit, dan dengan tenang berkata dalam suara Zenyuan Yaner sedikit gugup, jangan memaksakan diri, saudara bisa mengatasinya. Luo Yan belum mengalami banyak pembunuhan. Ini mungkin upaya pertamanya untuk membunuh dewa yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia sedikit tidak nyaman. Mungkin ini ajaran Yu Taibai, Luo Yan akan bersikap seperti ini. Sangat sulit baginya. Yaner tidak gugup, Luo Yan juga menjawab dengan transmisi suara Zenyuan, saudara harus menyerap mata air ruomu ini dengan cepat, Yaner tidak membutuhkannya. Melihat ekspresinya yang begitu serius, Luo Zeng sedikit tersenyum. Segera dia meletakkan tangannya di mata air ruomu ini. Mata air ruomu ini adalah inti dari kehidupan ruomu dan dapat mencairkan segala sesuatu. Tepat setelah tangan Luo Zeng bersentuhan, cairan hijau itu secara alami berkumpul di tangan Luo Zeng. Mata air ruomu di platform ini diserap oleh Luo Zeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Luo Zeng tidak menyebarkan mata air ini ke dalam tubuhnya sendiri, tetapi mengarahkannya ke dantiannya di sepanjang garis bujur. Hantu timur juga menempati platform di samping. Di tepi platform, ada dua dewa sejati tingkat tinggi lainnya dari keluarga Dongfang. Salah satunya bernama Dongfang Qi dan yang lainnya adalah Dongfang Si. Kali ini, tiga dewa sejati dari keluarga Dongfang juga dipilih dengan cermat oleh Dongfang Taiking. Saudara Gui, ruomu si ini kuat, Dongfang Si muda berkata di samping hantu Dongfang. Jangan serahkan padaku, kamu menyerapnya sendiri. Dongfang Gui menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan pegas kayu ini.
Dong Fangqi melihat bahwa Dong Fang Gui memiliki banyak pikiran, tatapannya mengarah ke Luo Yan, dan dia diam-diam bertanya dengan transmisi suara Tru Yuan saudara Gui, apakah kamu masih mengkhawatirkan Luo Yan? Kekuatan macam apa yang dia gunakan? Sepertinya bukan dewa, tampaknya bahkan fluktuasi Dao Yun tidak ada, itu benar-benar aneh. Siapa yang tahu? Dong Fang Gui menggelengkan kepalanya ringan, salah, aku tidak mengkhawatirkan Luo Yan. Ini bukan Luo Yan. Dong Fangqi terkejut, matanya sedikit berubah, dan kemudian dia bertanya itu pasti sekelompok orang yang mengkhawatirkan klan pedang. Kali ini klan pedang tiba-tiba mengurangi separuh jumlah raksasa, dan orang-orang klan pedang berlipat ganda lagi. Ini sama dengan mengumumkan posisi klan pedang. Tujuan mereka adalah membantu saudara-saudari keluarga Luo mendapatkan warisan tulang. Lihatlah mastif pedang terkemuka, ini bukanlah keberadaan yang mudah. Tidak, Dong Fang Gui terus menggelengkan kepalanya. Siapa yang kamu khawatirkan? Wajah Dong Fangqi tidak bisa dimengerti. Dia tahu bahwa hantu Dong Fang banyak akal dan banyak akal. Meskipun itu hanya dewa sejati tingkat tinggi, dia sangat dihormati di keluarga Dong Fang. Visinya secara alami jauh lebih kuat daripada dewa sejati biasa. Tatapannya tertuju pada Luo Zeng, yang perlahan-lahan menyerap musim semi Ruomu, sebelum dia bertanya, bukan Luo Zeng, kan? Benar, Dong Fang Gui menyipitkan matanya. Dong Fangqi tiba-tiba tertawa dan tertawa, saudara hantu, meskipun Luo Zeng sangat kuat, tetapi basis kultivasinya ada di sana, apakah kita perlu takut padanya? Dong Qixi, yang telah menyerap mata air Wakaki, juga mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan mengatakan dia mampu mengalahkan dewa-dewa sejati yang lebih rendah ketika dia menyaksikan seni bela diri. Kekuatan semacam ini benar-benar luar biasa. Sekarang dia dipromosikan menjadi dewa-dewa sejati yang lebih rendah. Paling-paling, dia hanya sebanding dengan dewa-dewa sejati tengah, seperti Dong Fang Yuhao dan Mu Hati menunggu seseorang. Dong Fang Yuhao dan Mu Xin menduduki peringkat pertama dan kedua di peringkat tengah dewa sejati para dewa Yubi. Dong Fang Si merasa evaluasinya sudah sangat tinggi. Dong Fang Gui mengangguk, tapi, dia tidak mengambil tindakan apapun sejak dia memasuki lubang pohon. Dengan adik perempuan yang sangat cakap itu, di mana dia perlu mengambil tindakan? Dong Fang Si menggelengkan kepalanya, dan kemudian mulai menyerap mata air Wakaki lagi. Mereka semua memahami hantu timur, tetapi hantu timur masih merasa ada yang tidak beres. Dia hanya melihat Tang Xiuqi bergerak tanpa halangan, ada alasan lain, dia berharap menggunakan Tang Xiuqi untuk mengamati kekuatan Luo Zeng saat ini. Tapi Luo Zeng tidak menanggapi, dan Tang Xiuqi dibunuh oleh Luo Yan. Sekarang kedua keluarga Tang masih bermata merah, melihat-lihat saudara keluarga Luo, tetapi mereka takut dengan kekuatan kuat Luo Yan. Tang Jie dan Tang Su, kemarilah, kata Dong Fang Gui Zenyuan. Kemudian Tang Jie dan Tang Su memandang hantu timur. Jika kamu ingin balas dendam, kamu hanya bisa melihat untuk jangka panjang, kata Dong Fang Gui ringan. Kali ini, meskipun para anggota raksasa telah menetapkan tugas mereka sendiri, tidak ada pemimpin di antara para raksasa, sama seperti hantu timur yang hanya bisa memerintah Dong Fang Si dan Dong Fang Qi. Sekarang Dong Fang Gui menyadari bahwa dia harus menyatukan orang-orang ini. Di dunia tubuh Luo Zeng, hujan hijau turun. Semua tetesan hujan ini jatuh di sekitar pohon dunia. Sekarang sebidang tanah besar sekali lagi terbentuk di sekitar pohon kehidupan. Ketika pohon itu mulai menyerap tetesan hujan, seluruh pohon mulai bergerak dengan cepat. Goyangkan dan kocok dengan cepat. Gemuruh. Sangat cepat. Pohon dunia ini awalnya memiliki ketinggian beberapa ribu kaki. Itu berkembang pesat sekarang. Semua cabang mulai memanjang, tiang utama mulai membesar, akar yang terkubur jauh di dalam tanah juga terus merambat, dan tanah di sekitarnya terus retak. Dalam sekejap mata, pohon dunia telah tumbuh dari 1000 kaki ke ketinggian lebih dari 10.000 kaki, dan jumlah akar yang terkubur jauh di bawah tanah 10 kali lebih banyak. Apa? Ketika pohon dunia mulai berkembang, dia jelas merasa bahwa dunia di dalam tubuhnya sepertinya sedikit mengembang. Wow, avatar tubuh Luo Zeng berkedip, dan langsung sampai ke ujung dunia tubuh. Dia menatapnya, dan ada sedikit kebingungan di matanya, dan dengan jentikan jarinya, garis tipis melompati tepi. Sanskrit emas yang mengelilingi dunia di dalam dirinya memiliki total 1080, aksara Sanskerta ini disusun pada jarak yang sama, dan jarak antara setiap aksara Sanskerta emas adalah 13.000 mil, yang tidak lebih dari 1 inci, dan tidak lebih dari 1 inci. Tapi di bawah pengukuran garis tipis itu, ada jarak 16 inci penuh. Jarak antara masing-masing bahasa Sanskerta emas adalah 16 inci, sehingga jarak antara 1080 bahasa Sanskerta emas lebih dari 17.000 inci. Dunia batinku telah berkembang, Luo Zeng menyimpulkan. Saat dunia batin terus berkembang, bahasa Sanskerta yang mengelilingi dunia batin juga saling menjauhkan. Cakupan perluasan ini sangat kecil, jadi Luo Zeng sendiri tidak dapat mendeteksinya, tetapi dia masih memastikannya. Musim semi Ruomu hanyalah esensi kehidupan Ruomu, mengapa dunia ini bisa berkembang? Luo Zeng tidak bisa memahaminya. Dunia di dantiannya sangat berbeda dari orang biasa, jadi cara menembus level kultivasi berikutnya selalu menjadi eksplorasi Luo Zeng sendiri. Menghirup Wakaki Springs ini ke dalam tubuhnya hanyalah salah satu dari usahanya, tapi dia tidak menyangka akan ada perubahan halus. Tapi musim semi kayu ini terlalu langka. Bahkan di dalam klan pedang, aku khawatir tidak banyak yang tersisa. Mata air Ruomu yang baru saja diserap Luo Zeng memiliki sekitar selusin pot. Bahkan jika klan pedang terakumulasi, itu akan memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Dan seluruh dunia hanya berkembang sedikit. Mengandalkan ini untuk memperluas dunia internal seseorang agak tidak realistis. Setelah membubarkan inkarnasi, Luo Zeng menginjak pedang terbang lagi, dan bersama dengan Luo Yan, sekali lagi berangkat dengan dewa sejati. Dengan cara ini terus menurun, jumlah cacing raksasa yang menempel di sekitarnya semakin sedikit, dan akhirnya semua menghilang. Daerah sekitarnya kosong, dan tidak ada kemarahan sama sekali, tetapi pikiran jahat dan makna sebenarnya yang dilepaskan di tanah pengetahuan semakin kuat dan kuat. Mata banyak orang memerah, memancarkan ekspresi pembunuh yang kuat, seolah-olah mereka bisa bertarung dengan kata-kata. Terutama dua Tang Jie dan Tang Su, karena mereka bermusuhan dengan Luo Yan, mereka tidak bisa mengendalikannya beberapa kali. Mereka sepertinya ingin memulai dengan Luo Yan, tetapi setelah Dong Fang Gui memberi makan salah satu dari mereka pil, mereka memaksa mereka untuk menahan diri. Hidup. Setelah memastikan keamanannya, beberapa dewa sejati bahkan duduk di atas pedang terbang, dan membiarkan diri mereka memasuki konsentrasi dan menutup mata untuk beristirahat, dan kemudian menjaga kecepatan tertentu untuk jatuh.
Saudaraku, lihat, ada banyak lingkaran di dinding gua di bawah. Luo Yan menunjuk ke bawah dan berkata. Luo Zeng melihat ke arah yang ditunjuk oleh Luo Yan, dan memang melihat lingkaran putih susu lingkaran tersebut mengelilingi dinding gua yang luas. Apa ini? Tanya Luo Zengqi. Cincin tahunan. Luo Yan tersenyum tipis. Dia tahu jelas lebih dari Luo Zeng. Dengan kata lain, Yu Taibai telah memberikan banyak informasi kepada Luo Yan sebelum pergi ke Ruomu. Apakah ini cincin tahunan Ruomu? Luo Zeng bertanya. Nah, Ruomu akan menumbuhkan seekor domba jantan di setiap zaman dewa, dan pada saat yang sama akan ada lingkaran tambahan cincin tahunan di dalam batang utama. Cincin tahunan besar ini mewakili usia Ruomu, Luo Yan menjelaskan dengan serius. Beberapa dewa sejati yang tidak jauh dari sana mendengar pernyataan ini dan menganggapnya cukup baru. Bagaimanapun juga, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini, meskipun pesan-pesan ini tidak penting, namun tidak dapat diedarkan di luar. Keempat dewa adalah dasar dari Domain Lord, dan mereka lahir sangat awal. Dari sini, dimungkinkan untuk menyimpulkan perkiraan waktu kelahiran Domain Lord. Yaner tahu banyak, Luo Zeng tertawa. Luo Yan memiringkan kepalanya ketika dia mendengar pujian kakaknya, dan berkata dengan bangga, tentu saja. Semua orang terus turun dalam lingkaran ini demi lingkaran-lingkaran tahunan. 2 hari 2 malam, aku mendengar peringatan pedang mastif hampir sampai ke dasar, semua orang melambat. Di bawah peringatan itu, para dewa sejati sedikit terkejut. Sejak puncak Ruomu menukik ke bawah, semua orang mempertahankan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau tidak melambat, langsung saja jatuh ke bawah seperti ini, dan benturannya bisa bikin badan jadi berantakan. Untungnya, Jian Mastif mengeluarkan peringatan terlebih dahulu. Semua orang melambat dan perlahan-lahan turun, setelah sekitar setengah jam, semua orang akhirnya melihat dasar. Tiba, ini adalah tanah Taoisme. Ini sangat sulit. Setelah Luo Zeng turun ke bawah, dia dengan lembut menjatuhkan pedang terbang di bawah kakinya dengan tumitnya, dan pedang terbang itu berbalik dan jatuh ke tangannya. Terakhir kali Luo Zeng's Great Thousand Epi rusak di Time Sea Forbidden Land. Meskipun pedang terbang yang diberikan oleh klan pedang ini biasa saja, mereka juga merupakan harta Hongmeng, yang merupakan senjata yang berguna, tetapi dapat diganti untuk sementara. Karena kamu telah tiba di tempat Taoisme, kamu tidak boleh berjalan tanpa pandang bulu. Pastikan untuk mengikuti kami, kata Jian Mastif kepada semua orang. Dikatakan bahwa tanah kontroversi ini menyembunyikan warisan besar dari alam pantai lain. Klan pedang kamu telah mengizinkan warisan ini selama bertahun-tahun, dapatkah kamu menemukan kentut jika kamu mengikuti kamu? Dewa sejati tingkat tinggi dari keluarga Bai tertawa. Segera, 2 keluarga Bai lainnya juga membantu dan berkata, ya, diperkirakan klan pedang tidak bisa mendapatkannya sendiri, jadi setiap perjuangan Dao telah menyesatkan orang lain. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menemukan warisan besar ini. Keluarga Bai, seperti keluarga Han, tidak berafiliasi dengan aliansi raksasa, dan memiliki sedikit hubungan dengan klan pedang, dan milik raksasa mandiri. Mereka bertiga juga mendapat kabar, tentu saja mereka datang ke sini dengan tujuan untuk mendapatkan warisan. Mendengar ini, Jian Mastif mencibir dan berkata kalau begitu, keluarga Baimu bisa melakukannya sendiri. Saudaraku, ayo pergi. 3 dewa sejati dari keluarga Bai berbicara dengan dingin, dan kemudian memilih arah yang berbeda untuk pergi. Wakagi bawah pada akhirnya, akar pohon yang berantakan itu membentuk lapisan lompatan dan cekungan, dan lingkungannya sangat rumit, dan ketiga keluarga Bai menghilang ke mata semua orang dalam sekejap mata. Kamu masih ingin bertindak sendiri, kamu dapat memilih untuk pergi sekarang, kata Jian Mastif ringan kepada semua orang. Hadir dewa sejati atas pada dasarnya adalah orang-orang paling kuat di alam Tuhan. Setelah mendengar ini, kelompok yang terdiri dari 2 orang, kelompok yang terdiri dari 3 orang memilih untuk pergi. Yang paling diharapkan Sword Mastiff adalah agar Hantu Timur pergi bersama pasukannya. Namun, Hantu Timur, serta dewa sejati dari keluarga Tang, keluarga Leng, keluarga Mu, keluarga Fang, dan aliansi raksasa lainnya masih tidak bergerak, dan mereka tampaknya mengikuti mereka. Rubah tua, Jian Mastiff melirik Dongfang Gui Ruwu, memperhatikan mata Dongfang Gui yang sedikit mengejek, dan kemudian memalingkan muka. Naif, Dongfang Gui juga berkata dengan lembut. Tujuan terbesar dari garis keturunannya bukanlah untuk mewarisi warisan, tetapi untuk mencegah siapapun mendapatkan warisan tersebut. Secara alami, dia tidak akan memiliki kepala yang tergesa-gesa untuk menjelajahi tanah sengketa Tao. Kemudian Jian Mastif memimpin, memilih arah, dan berbaris dengan lebih dari 100 orang. Bagian bawah penuh dengan rimpang berbagai bentuk, selain itu terdapat beberapa tumbuhan berbentuk aneh yang tumbuh di tempat yang gelap dan lembab. Guru, tidak butuh waktu lama untuk berjalan keluar, dan tangisan aneh tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan. Ada tatapan nyata, aku melihat sekelompok Ganoderma kuning pucat. Cakram Gerindra Ganoderma lucidum tersebut ukurannya tersusun rapi, ada lebih dari 20, yang terlihat sangat menarik. Ganoderma ini sangat hidup, ini jelas bukan hal yang fana. Minami Takihua dan para dewa sejati lainnya sedikit tergerak, sebelum semua orang bereaksi, seolah-olah bergegas untuk menginjaknya. Setelah melihat ini, Jian Mastif menoleh dan berkata, saudara muda Monan. Yah, Monan mengambil langkah di belakang Jian Mastif, dan pedang panjang di tangannya melesat seperti kilat. Retak, petir yang benar-benar menyatu dengan cahaya pedang, atau kilat yang benar-benar menyatu menjadi cahaya pedang. Pedang itu ditembakkan dalam jarak ratusan kaki di antara momen-momen itu, dan menembus Ganoderma di sana. Retak, dikelilingi oleh lampu listrik biru langit, Ganoderma mulai berputar dengan gila, dan pada saat yang sama ia mengeluarkan jeritan. Dan Ganoderma lucidum, yang seperti piring penggiling, juga telah berubah menjadi kelompok sosok seperti hantu, berdiri di tempat dan berputar dengan gila. Di sekitar hantu bengkok itu, ada sekelompok racun hijau tua yang mengambang. Racun bersinar dengan pendar dan jelas beracun. Ini adalah erosi jiwa Ganoderma lucidum, itu adalah kejahatan besar, bahkan racun beracun itu tidak diberkati bahkan jika mereka adalah Dzogchen, apakah kamu yakin ingin mengambilnya? Kata Jian Mastif ringan, melihat hantu-hantu ganas ini, dan mendengar apa yang dikatakan Master Pedang, Nantakihua dan yang lainnya menjadi pucat. Racun beracun itu akan melayang, tetap di sini jika kamu ingin mati, kata Jian Mastif dan terus memimpin murid klan pedang ke depan. Dewa sejati lainnya hanya mengikuti Jian Mastif ketika mereka melihatnya. Dongfang Gui dan yang lainnya terlihat sedikit jelek setelah melihat Ganoderma lucidum.
Semua raksasa kurang lebih telah mengumpulkan beberapa data dan informasi di tanah Taoisme, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak tahu sebanyak klan pedang. Di tempat berbahaya ini, jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan jatuh. Jika mastif pedang sengaja mengacaukan, aku khawatir itu tidak mungkin dicegah. Jalan ke depan, ke kanan. Sebuah akar pohon besar muncul di depan orang banyak, yang membagi jalan menjadi dua sisi, dan di sebelah kanan ada sebuah gua kecil. Setelah Sword Mastiff selesai berbicara, dia masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, semua orang tidak punya pilihan. Luo Zeng dan Luo Yan juga memiliki pinggang kucing, dan mereka mengikuti pedang Mastiff ke dalam gua. Antar jemput menyusuri gua ini dalam waktu yang lama, lalu berbaris ke tempat terbuka. Pemandangan sekitarnya berubah. Tanah yang semula lembab dan lunak telah menjadi jalan berbintik-bintik biru. Meski daerah sekitarnya masih dipenuhi dengan akar pohon yang sangat besar, beberapa dinding yang roboh dapat terlihat samar-samar di celah-celah antara akar, tetapi dinding tersebut tidak dapat menahan akar. Erosi negara itu penuh dengan lubang yang dibor oleh akar yang tumbuh. Mengikuti setelah berjalan di jalan berbintik-bintik biru untuk beberapa saat, bagian depan menjadi semakin kosong, dan masih ada kabut tipis yang diselimuti kabut, membatasi penglihatan para dewa. Kalau bagian bawah kayunya, ada yang begitu lebar. Luo Zeng tidak menyangka bahwa yang disebut kontes Dao akan begitu luas. Setelah dipikir-pikir, bagian atas ruomu sangat besar, dan kamu tidak dapat melihat tepinya dalam sekejap. Tak heran jika batang ruomu begitu lebar dan ada ruang yang begitu besar di bagian bawah. Sebelum mereka berjalan beberapa mil, semua orang melihat sebuah busur di jalan King Shiban, memanjang dari ujung yang jauh, berhenti di depan para dewa sejati. Sword Mastiff menoleh, menatap orang-orang dengan samar, dan kemudian berkata melintasi garis ini adalah salah satu batasan paling kuat di tanah Taoisme. Itu tergantung pada seberapa jauh kamu dapat melangkah dengan pemahaman kamu tentang arti sebenarnya dari Tao. Apakah kamu dapat hidup atau tidak tergantung pada kemampuan kamu. Jika kamu tidak memahami arti sebenarnya dari Tao, kamu dapat menunggu di sini. Pemahaman tentang arti sebenarnya dari Tao. Mata Luo Zeng sedikit berkedip. Karena Klan Jian menyebut tempat ini sebagai tanah Taoisme, tidak mungkin menjadi sebaik tempat terlarang itu, dan itu bisa ditaklukkan dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, apakah kita masih harus mengandalkan arti Tao yang sebenarnya? Hanya saja penggunaan makna Tao yang sebenarnya harus beragam, misalnya makna Taoisme alam yang sebenarnya sama sekali berbeda dengan makna Chaos Yin dan Yang yang sebenarnya. Arti sebenarnya dari pikiran baik dan jahat ini berbeda. Aku tidak tahu mengapa kerangka itu diatur sedemikian rupa di medan pertempuran. Saudaraku, kamu tunggu di sini, Luo Yan berkedip dan berkata, Lu Yaner lainnya akan turun. Sebelum datang ke klan pedang, Yu Taibai telah memberitahu Luo Yan beberapa berita, tentunya, di mata Luo Yan, kakak laki-lakinya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk jauh ke dalam tanah Taoisme. Untuk mengapa aku tidak bisa masuk? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Luo Yan berpikir sejenak dan menjawab dengan berbisik, karena tempat ini perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti sebenarnya dari Tao, jika tidak, mudah terluka. Sangat dalam pengertian, seberapa jauh kamu ingin mengerti? Luo Zeng bertanya lagi, yang ini, Luo Yan tidak bisa menjawab sejenak. Bagaimanapun, di tanah Taoisme, tidak ada yang mendapatkan warisan tulang. Semua yang masuk sebelumnya gagal, tidak ada yang berhasil. Bahkan Luo Yan sendiri tidak yakin, bagaimana jika tuntutan orang kuat dari sisi lain adalah untuk sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari Tao. Aku berada di rumah peri, dan aku juga telah menyelidiki arti sebenarnya dari Tao. Luo Zeng tiba-tiba tersenyum ini mungkin tidak sebagus yang diajarkan oleh saudara guru, tetapi memasukinya, masalahnya seharusnya tidak besar. Meski begitu, Luo Zeng masih sedikit penasaran. Benarkah makna sebenarnya dari Tao juga memiliki hukum yang dapat mengesahkan semua hukum? Arti sebenarnya dari satu jenis Tao dapat dikenali oleh jenis Tao yang lain. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Kakak juga mengembangkan pikiran yang benar. Luo Yan memandang Luo Zeng dengan curiga. Luo Zeng mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan begitu sembrono. Melihat Luo Zeng bersikeras untuk memasukinya, Luo Yan tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tahu dia tidak bisa menghentikannya. Hanya sedikit menghela nafas, lalu berkata kalau begitu, kakak harus mengikuti dengan aku akan menjaga saudara aku. Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum. Pedang Mastiff dan dewa sejati lainnya di sana melewati garis ini. Luo Zeng dan Luo Yan juga melewati batas dalam satu langkah. Ketika Luo Zeng baru saja menyeberang, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat rumit. Ada ritme yang kuat dalam aura ini, seolah-olah dua aura yang sangat berbeda saling mentransformasikan. Niat sebenarnya dari pikiran baik dan niat sebenarnya dari pikiran jahat bergabung, dan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Luo Zeng tercengang. Nafas sebelumnya, arti sebenarnya dari Tao dapat membuat pikiran membunuh Luo Zeng melonjak, dan nafas berikutnya, semua pikiran membunuh akan dimusnahkan oleh pikiran baik. Keadaan ini bergantian berulang kali, yang cukup aneh. Pada awalnya, semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa dewa sejati bahkan tersipu dengan wajah tercekik, yang pasti akan mempengaruhi emosi mereka dengan pikiran baik dan jahat. Fluktuasi emosional seperti itu terlalu besar, dan itu merusak suasana hati itu sendiri. Luo Yan adalah orang pertama yang beradaptasi. Dengan kata lain, tidak ada proses adaptasi untuknya. Ketika pikiran jahat datang, cahaya ungu di matanya mekar sedikit, dan cahaya di pupil matanya memanjang. Ketika ritme kebaikan dan pikiran baik datang, cahaya ungu di matanya mulai menghilang lagi, dan cahaya di pupil matanya memendek. Saudaraku, bisakah kamu beradaptasi? Luo Yan menoleh untuk melihat Luo Zeng. Luo Zeng menutup matanya dan merasakannya, pikirannya sendiri memang ada pasang surut yang ganas. Taofa itu alami. Untuk mengubah keabadian dengan ketekunan, semua hukum adalah alami, bukan untuk mencerahkan hukum umum. Satu pikiran tentang baik dan jahat adalah mengubah satu pikiran menjadi dua pikiran baik dan jahat. Menghadapi ritme tak berujung yang memengaruhi suasana hati ini, Luo Zeng juga sedikit meninggalkan jejak makna yang alami dan sebenarnya. Dia tidak menolak ritme ini, tetapi bertindak dengan santai dan mengikuti secara alami. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali normal. Aku segera terbiasa. Mata Luo Yan menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Setelah kombinasi antara kebaikan dan kejahatan ini, tidak mudah untuk beradaptasi, dia tidak berharap kakaknya mengikuti dari belakang. Bahkan pedang Mastiff yang akrab dengan tempat ini membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi sepenuhnya.
Adapun yang lainnya, bahkan lebih lambat. Beberapa dewa sejati akar rumput dapat mencapai tempat ini, dan mereka memang telah mempraktikkan semacam makna Tao yang sebenarnya. Namun, makna sebenarnya dari Tao yang beredar di domain dewa hanya puluhan atau ratusan kata yang tidak lengkap, atau diuraikan dengan sangat salah. Ditambah dengan alasan pemahaman, aku tidak dapat beradaptasi dengan ritme konstan dari makna sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Mereka duduk bersila satu demi satu, mencoba beradaptasi, bahkan menghadapi, atau menggunakan cara lain untuk mengatasinya. Tetapi aura makna sebenarnya dari Dao ini hampir tidak dapat dihapus dengan cara apapun, jika tidak mungkin bahkan para orang suci untuk menekan non-serangan. Dewa sejati tingkat tinggi tiba-tiba muntah dan terhuyung keluar dari garis tipis. Ledakan. Dewa sejati tingkat tinggi lainnya langsung memutar matanya, jatuh ke tanah dengan celepuk, dan benar-benar pingsan. Pada awalnya, itu adalah dewa sejati dari keluarga garis pertama yang mengundurkan diri, dan bahkan beberapa anak kaya harus memilih untuk mundur. Untuk memasuki tanah Taoisme, kamu harus memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang arti sebenarnya dari Tao, jika tidak maka akan sulit untuk bergerak. Namun, para dewa sejati yang berani memasuki tanah Taoisme kurang lebih sudah siap. Setelah setengah jam, hampir 70% dewa sejati telah beradaptasi dengan momentum tempat ini, dan Nantakiwa ada di antara mereka. 30% sisanya hanya bisa menunggu dengan bersemangat di luar. Semua orang telah beradaptasi dengan arti sebenarnya dari Tao di sini, dan ikuti aku, kata Jian Mastif ringan, matanya tertuju pada Luo Zeng seolah tidak ada yang terjadi. Dia memiliki sesuatu di dalam pukulan kecil. Kali ini di tanah Taoisme, zaman dupa sudah menyesuaikan dengan momentum tempat ini, yang bisa dikatakan telah memecahkan rekornya. Anak-anak dari klan pedang memiliki keunggulan alami di tanah Taoisme. Misalnya, pada hari kerja, mereka bisa merasa tegang tentang pikiran baik dan jahat. Ada tempat pelatihan di atas ruomu. Klan pedang menggali lubang besar di ruomu. Anak-anak klan pedang sering keluar masuknya. Nafas pertama masih di area non-serangan, dan nafas berikutnya kembali ke pengetahuan. Bumi, di bawah angkutan alternatif seperti itu, dapat mensimulasikan lingkungan di mana pikiran baik dan niat sejati bergantian di tanah debut. Sword Mastiff adalah yang paling pekerja keras, jadi dia mencetak rekor beradaptasi dengan 2 batang dupa. Kali ini dia telah membuat kemajuan yang lebih besar. Sebatang dupa bertahan untuk dia banggakan. Dia awalnya mengira dia adalah orang tercepat, tapi dia membuka matanya dan melihat Luo Zeng dan Luo Yan berbicara dan tertawa bahagia di samping mereka, yang sedikit. Itu untuk Luo Yan, kandidat pertama yang direkomendasikan oleh Yu Taibai, klan pedang sangat mementingkan wanita ini. Tapi kakak laki-lakinya, dewa sejati yang lebih rendah, belum pernah menunjukkan metode yang kuat sebelumnya, bagaimana dia bisa begitu cepat. Saudara kandung ini lebih mesum dari yang lain. Dia sangat tidak berdaya untuk memimpin, menilai dari kinerja Luo Zeng, sepertinya itu membalikkan penilaiannya sendiri. Saudara Gui, kapan kamu berencana untuk melakukannya? Akan semakin merepotkan jika kamu melanjutkan, Dongfang Si bertanya dengan tenang saat kelompok itu bergerak maju. Dongfang Gui mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu, ini belum waktunya. Faktanya, kami memiliki keunggulan dalam jumlah, dan belum terlambat untuk memulai, kata Dongfang Si lagi. Hanya ada 11 anggota klan pedang, ditambah saudara dan saudari keluarga Luo, tetapi hanya 13. Mengandalkan timur daya tarik Fang Gui, dewa sejati tingkat tinggi dari aliansi kaya bergegas maju, dan masih ada peluang besar untuk menang. Tidak, Dongfang Gui menggelengkan kepalanya, dan langsung menolak lamaran Dongfang Si, aku punya pengaturan sendiri. Melihat hantu Dongfang begitu teguh, Dongfang Si hanya bisa berkata oh. Di bawah bimbingan pedang Mastiff, semua orang melakukan perjalanan 30 mil, dan kabut di depan menjadi semakin tebal. Wow, dalam kabut, bayangan besar tiba-tiba melesat lewat. Ada hal yang ganas. Seseorang langsung berteriak, aku juga melihatnya, sepertinya sepasang sayap. Tidak, aku melihat sepasang monster dengan tanduk panjang. Apa yang dilihat Luo Zeng adalah bayangan seseorang. Mendengar perkataan dewa-dewa sejati lainnya, mata Luo Zeng berkilat-kilat dengan kebingungan, aku tidak akan pernah salah membacanya, tetapi tampaknya setiap orang melihatnya secara berbeda. Ada apa? Banyak dewa sejati menjadi gugup, dan bayang-bayang yang terkubur jauh di dalam kabut membuat mereka sangat ketakutan. Bagaimanapun juga, dikatakan bahwa bahkan orang-orang suci akan jatuh di sini. Dewa-dewa sejati tingkat tinggi ini ada di dalamnya, benar-benar seperti semut. Jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan diinjak-injak sampai mati. Jangan panik. Melihat ekspresi gugup mereka, Jian Mastiff tersenyum tipis, hal-hal di kabut diubah oleh pikiran jahat di hatimu, dan itulah yang paling kamu takuti di hatimu. Apakah itu semua ilusi? Luo Zeng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, dia samar-samar merasa ada yang salah dengan bayangan itu. Sebaliknya, pikiran jahat yang kuat di alam Taoisme akan mereproduksi pikiran jahat kamu dengan hampir sempurna. Oleh karena itu, pada tahap ini, kita menghadapi pikiran jahat kita sendiri, hanya mengalahkan pikiran jahat kita sendiri, Nian, rasa takut menghancurkan diri sendiri bisa lewat, kata Jian Mastiff ringan. Mendengar ini, banyak dewa sejati tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana ini bisa? Reproduksi sempurna. Itu tidak mungkin, bukan? Wajah para dewa sejati seperti Minami Takika cukup jelek. Tidak peduli siapa mereka, mereka memiliki hal-hal yang mereka takuti, dan mereka dianggap sebagai keberadaan yang paling jahat. Jika itu adalah anak yang telah digigit guk-guk, maka anak itu yang paling takut pada guk-guk tersebut. Jika seorang anak datang ke tanah Taoisme, seekor guk-guk akan muncul kembali di kabut. Tapi dewa sejati tingkat tinggi yang hadir ini bukanlah orang-orang yang telah mengalami banyak pertempuran, mereka adalah para elit di para dewa. Hal-hal yang dapat membuat para dewa sejati ini takut, hampir pasti, mereka bukanlah hal-hal biasa. Mendengar ini, ekspresi Dongfang Si dan Dongfang Qi juga tidak terlalu indah, jelas mereka juga melihat beberapa keberadaan di kabut yang membuat mereka ketakutan. Dengan pandangan sekilas, Dongfang Si memandang Dongfang Gui dengan senyuman di wajahnya, dan dia bertanya, saudara Gui, apa yang kamu lihat? Hantu Dongfang menatap tajam ke arah Dongfang Si, dan kemudian berkata, aku sudah tidak berada di klan selama beberapa tahun, apa kau tahu kemana saja aku? Di mana? Bukankah saudara Gui mundur? Dongfang Si menunjukkan ekspresi penasaran di wajahnya. Hantu Oriental sering aktif di Arena of the Gods beberapa tahun yang lalu, dan pernah menduduki peringkat pertama di antara dewa sejati atas.
Kemudian, Dongfang Gui menghilang tiba-tiba, dan poinnya juga dihapus, bahkan anak-anak keluarga Dongfang tidak tahu keberadaannya. Sampai saat ini tanah Taoisme terbuka setelah pencerahan, hantu timur tiba-tiba muncul, yang membuat Dongfang Si dan yang lainnya cukup bingung. Mereka mengira bahwa hantu timur telah memilih untuk mundur dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bagi hantu timur untuk mundur selama beberapa tahun. Tidak, Dongfang Gui menggelengkan kepalanya, aku pernah berada di alam iblis abis. Bukan kebetulan bahwa orientalis mengirim roh oriental untuk datang. Ini bukan pertama kalinya Dao Zeng diadakan, juga bukan pertama kalinya dewa-dewa sejati yang kaya dan berkuasa untuk berpartisipasi. Untuk aliansi yang kaya, hanya perlu mencegah siapapun mendapatkan warisan kerangka. Cara yang paling sederhana adalah dengan menempatkan sesuatu yang ganas yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun di tanah Taoisme. Hantu timur tidak pergi ke alam iblis abis untuk mengalaminya, tetapi di bawah kepemimpinan para Dzogchen, mengalami adegan yang paling ditakuti. Ketakutan itu berakar jauh di dalam hati roh timur, dan kemudian roh timur dikirim untuk berpartisipasi dalam perjuangan Dao ini. Sekarang benih ketakutan telah tumbuh di bawah pengaruh tanah Taoisme. Tuhan, dalam kabut ini, bos Dongfang Si, yang pupil matanya terbuka lebar, menatap hantu Dongfang dengan bingung. Dongfang Gui menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit, kita semua akan mati. Biarkan aku datang. Aku ingin berhenti. Dongfang Si marah. Meskipun semua orang tahu bahwa tanah Taoisme sangat berbahaya, terlalu tidak baik untuk menjelaskan bahwa keluarga itu akan datang. Jadi sebelumnya, keluarga membiarkanmu memiliki jejak perpisahan. Dongfang Gui berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga yang mengasuh kami, bagaimanapun, ia berharap kami dapat memberi kembali suatu hari nanti. Kali ini perselisihan Taois benar-benar terlalu penting dan kami harus menghadapinya. Mendengar ini, mata Dongfang Si bergerak-gerak. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengalahkan ketakutan batin kamu. Ya, orang yang umumnya takut pada diri sendiri pasti lebih kuat dari dirinya sendiri. Aku berkata, mengapa tidak ada yang menerobos tempat ini selama bertahun-tahun, ini jalan buntu. Banyak orang mundur. Untuk bisa mengerahkan keberanian menghadapi ketakutannya sendiri, tidak semua orang bisa melakukannya. Tentu saja, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Jian Mastif tersenyum tipis. Tapi keberanian di hatimu juga bisa menjadi yang terbaik untukmu, sangat membantu. Apa maksudmu? Seseorang bertanya. Tiang pedang menunjuk ke tanah. Setiap orang melihat garis kompleks muncul di tanah, dan garis-garis ini membentuk pola unik satu demi satu. Menggunakan arti sebenarnya dari Tao yang telah kamu pahami, kamu dapat berubah menjadi klon yang kuat, yang dianugerahkan kepada kamu oleh tanah Taoisme, kata Jian Mastif ringan. Pengalih perhatian yang kuat, kamu bisa melakukannya dengan imajinasimu sendiri. Semakin dalam pemahaman tentang arti sebenarnya dari Tao, semakin kuat klon ini kan. Dewa sejati tampaknya melihat secercah harapan lagi. Luo Zeng juga menunjukkan rasa ingin tahu, selama itu adalah sesuatu yang aku bayangkan, bisakah itu menjadi tiruan? Jian Mastif menggelengkan kepalanya, tidak, itu sama dengan ketakutan. Klon itu adalah hal yang paling bergantung di alam bawah sadar kamu, dan hal yang memberi kamu rasa aman paling besar. Itu dia, Luo Zeng mengangguk. Didorong oleh rasa ingin tahu, semua orang berjalan menuju pusat formasi itu. Luo yang tersenyum pada Luo Zeng, sosoknya berkibar, dan dia menempati formasi. Berdengung, Luo Zeng segera merasa bahwa Luo Yan memancarkan aura yang lembut. Dari aura ini saja, Luo Zeng tidak dapat menilai arti sebenarnya dari kultivasi Luo Yan, tetapi momentum ini sangat luar biasa, menunjukkan bahwa Luo Yan tidak memahami arti sebenarnya dari Tao. Dangkal, cahaya ungu kecil berkumpul di sepanjang kaki Luo Yan. Sinar cahaya itu terus berdetak, dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Luo Yan paling percaya dan memberi Luo Yan rasa aman. Seharusnya itu Yu Taibai, pikir Luo Zeng diam-diam di dalam hatinya. Klon yang diubah mungkin adalah Yu Taibai. Tunggu sampai Luo Zeng melihat orang itu dengan jelas setelah penampilan dan pakaiannya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tercengang. Itu ternyata diriku sendiri. Klon ungu ini bukan Luo Zeng saat ini, tetapi Luo Zeng di tengah lapangan. Dibandingkan dengan Luo Zeng saat ini, klon terlihat lebih muda dan matanya lebih muda. Ini adalah gambar asli Luo Zeng di hati Luo Yan. Dalam hal kekuatan saja, Yu Taibai secara alami jauh lebih baik daripada Luo Zeng dalam pikiran Luo Yan. Tetapi sejak Luo Yan memasuki domain dewa, dia tidak mengalami krisis besar, atau bersembunyi di Bu Zulingshan, dalam keadaan sangat aman, jadi dia tidak perlu bergantung pada Yu Taibai. Ketika dia di Zhongyu, Luo Yan mengalami kesulitan sepanjang perjalanan, dan saudaranya adalah satu-satunya harapan Luo Yan. Oleh karena itu, orang yang paling dia andalkan adalah Luo Zeng. Ini benar-benar kakak laki-laki, kata Luo Yan sambil tersenyum, aku tidak tahu siapa yang baik padanya atau saudaranya. Apakah kamu ingin berdiskusi dengannya? Luo Zeng yang ungu memegang pedang tanpa nama di tangannya, wajahnya penuh dengan energi heroik dan matanya sangat tajam. Meskipun penampakan ilusi tetap di God Pill Realm, sebagai klon, kekuatannya sendiri tidak ditentukan oleh wilayahnya. Suara Luo Yan turun, dan Luo Zeng yang ungu memegang pedang panjang dan menikam Luo Zeng ke udara. Jangan main-main, Luo Zeng tertawa. Pada saat ini, banyak dewa sejati berubah menjadi inkarnasi satu demi satu. Inkarnasimu sebenarnya adalah serigala hitam. Bagaimana mungkin serigala yang rusak ini? Yang ada dalam pikiranku adalah Tuanku Kaisar Suci. Bagaimana avatar aku menjadi pedang? Apa yang benar-benar diandalkan oleh banyak orang belum tentu merupakan keberadaan yang paling kuat. Itulah yang pernah mereka andalkan saat mereka paling rentan. Kehidupan dewa sejati itu diselamatkan oleh serigala hitam. Kejadian ini meninggalkan kesan yang kuat di kedalaman pikirannya, dan sekarang dia secara tidak sadar berubah menjadi tiruan seperti itu. Kekuatan klon tergantung pada pemahaman tentang arti sebenarnya dari Tao. Bahkan jika seorang bijak benar-benar berubah menjadi klon dirinya sendiri, klon itu tidak dapat memiliki kekuatan seorang bijak. Sudah waktunya bagiku, kata Luo Zeng dan melangkah ke dalamnya. Semakin kuat arti sebenarnya dari Tao, semakin kuat avatar ilusi itu. Aturan ini harus dibuat dengan sengaja oleh kerangka. Luo Zeng menutup matanya dan berpikir. Kerangka itu membuat penghalang seperti itu untuk menyaring seseorang yang bisa mengintegrasikan warisannya. Orang ini pasti sangat peka terhadap arti sebenarnya dari Tao. Adapun arti sebenarnya dari berkultivasi, itu tidak terlalu penting. Apa tujuan dari kerangka itu? Sambil berpikir, dia perlahan mulai melafalkan pikiran yang sebenarnya.
Di bawah makna Taoisme yang alami dan sebenarnya, Luo Zeng mulai memancarkan aura yang sangat unik. Di alam ketuhanan, pemahaman tentang makna Tao yang sebenarnya masih dalam kondisi kebodohan. Sebagian besar dewa sejati yang hadir memiliki kurang dari 10% arti sebenarnya dari Tao. Sword Mastiff, Oriental Ghost, Muxian, Fang Jing dan lain-lain, karena warisan klan besar, mereka sedikit lebih memahami arti sebenarnya dari Tao, tetapi mereka hanya 20%. Bukannya mereka tidak ingin memahami lebih banyak, tetapi tidak ada kebenaran lengkap dalam domain Tuhan untuk mereka pahami. Tapi apa yang diperoleh Luo Zeng adalah pikiran yang benar-benar jujur. Dia juga tidak sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari Dao Fa. Pada tahap terakhir, Luo Zeng tidak bisa melafalkan arti sebenarnya dari Fa. Tetapi dia masih menyadari bahwa itu hampir 90%. Saat dia mendorong mentalitas niat sejatinya, aura yang sangat alami berubah menjadi sedikit cahaya dan mengisi pola formasi di bawah kakinya. Bahwa nafasnya terlalu kuat, dan di bawah desakan Luo Zeng, mata semua orang langsung tertarik. 2035. Cahaya terus mengembun, dan bayangan tebal tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Bahkan Luo Zeng sendiri sedikit penasaran, siapa yang paling dia percayai. Dia sudah lama tidak bersama Luo Yan, juga bukan eksistensi terkuat dalam pikiran Luo Yan. Tapi Luo Yan secara tidak sadar paling mempercayai kakak laki-laki ini, itulah mengapa dia muncul sebagai klon. Jadi, siapa yang kamu percayai dalam pikiran bawah sadar kamu? Saat cahayanya terus memadat, sosok merah ramping akhirnya berubah menjadi sosok ramping. Sosok itu berdiri di depannya memegang tombak. Saat membuka matanya, sesaat dia tercengang melihat sosok ini, bagaimana bisa Sun. Cahaya merah yang dipancarkan dari seluruh tubuh ini sangat membara, dan seluruh tubuh seperti darah cerah mengalir, dan itu segera menutupi klon yang dipanggil orang lain. Apakah roh pedang saudara ini? Luo Yan menatap wanita tinggi dan langsing itu. Terakhir kali Luo Zeng bertemu dengan Luo Yan adalah di Sulinzong, lalu langsung dibawa pergi oleh Yu Taibai. Pada saat itu, meskipun Sun telah terbangun dan bahkan menjadi bantuan besar bagi dirinya sendiri, Luo Zeng tidak memanggil Sun ketika dia berada di Sekte Void Spirit. Itulah mengapa Luo Yan selalu berpikir bahwa itu hanya roh pedang, dan tidak pernah mengira ada sinar gangguan di dalamnya, dan bahwa dia adalah Raja Klan Malam Monster. Luo Zeng tidak menyangka bahwa yang paling dia percayai adalah Sun, dia pikir dia akan menjadi ayahnya. Memikirkannya dengan hati-hati, ayah aku muncul 2 kali dalam waktu yang paling sulit. 1 kali adalah membantu dirinya sendiri melawan musibah ular Myun Huang, dan waktu lainnya adalah melawan roh Mu Haiji. Namun sebaliknya, ketika dia di alam bawah, Sun hampir menemaninya sepanjang jalan, mengalami bencana demi bencana. Dari menara dosa ke benua kerajaan dewa. Dalam lingkup alam bawah sadar, Sun memang merupakan salah satu orang yang paling diandalkan Luo Zeng selama itu. Warna aneh di mata Luo Yan semakin kuat dan kuat, tapi mengapa adikku mempercayai roh pedangnya? Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun dengan rasa ingin tahu. Ceritanya panjang. Dia berasal dari ras khusus, bukan roh pedang murni. Aku punya waktu di masa depan, saudaraku akan memberitahumu. Luo Zeng tertawa. Kedua bersaudara itu mendiskusikan penampilan Sun di sini, tetapi semua orang di sekitar mereka menatap roh pedang Luo Zeng dengan ekspresi yang hampir membosankan. Termasuk Jian Mastiff dan lainnya. Ada apa dengan klon yang dikondensasi anak ini? Mengapa jauh lebih kencang dari kita? Ini sama sekali tidak terlihat seperti produk. Semakin dalam pemahaman tentang arti sebenarnya dari Tao tersebut, semakin solid klon yang terbentuk dalam pola formasi tersebut, dan semakin kuat kekuatannya. Klan pedang telah melakukan studi rinci tentang formasi daerah ini. Pembentukan klon yang kuat tidak ada hubungannya dengan jenis makna sebenarnya dari Tao yang dikembangkan sendiri. Karena klon ini tidak dibuat oleh dirinya sendiri, tetapi oleh bentukan-bentukan itu. Formasi tersebut akan memahami arti sebenarnya dari Tao dan memberikan klon yang kuat. Klan pedang bahkan menetapkan tingkat detail dari kekuatan klon. Ini dibagi menjadi 4 kelas A, B, C, D, dan Ding. Orang-orang kudus dengan kasar menerobos medan perang. Setelah memasuki tempat ini, ketakutan di hatinya juga terwujud. Orang suci memang kuat, tapi keberadaan yang dapat membuat ketakutan orang suci secara alami lebih kuat, dan Jian Wuhen jatuh di bawah hal jahat yang membuat ketakutannya berubah. Setelah itu, para wali menjadi waspada dan mulai mencari misteri di tanah Taoisme. Pada akhirnya, mereka menemukan pola formasi yang tidak mencolok ini di tanah, dan pada saat yang sama muncul klon. Pemahaman tentang arti sebenarnya dari Tao oleh para orang suci secara alami jauh melampaui perbandingan dewa-dewa sejati yang tertinggi ini. Pada saat itu, klon yang dipanggil oleh Jian Wuhen adalah yang terkuat, dan itu adalah kelas 1. Kakak Sword Mastiff, anak itu. Berapa banyak penantian yang bisa dihitung sebagai klon dari 2 bersaudara? Tampaknya Luo Zeng lebih kuat daripada klon yang dipanggil oleh saudara perempuannya. Berapa lama? Bukankah kamu mengatakan bahwa objek inti dari perlindungan kita adalah Luo Yan? Beberapa anak klan pedang saling memandang dan berbisik kepada Sword Mastiff. Jian Mastiff melihat avatar Luo Yan dengan bingung, dan matanya tertuju pada avatar Luo Zeng lagi. Mata tajam itu juga penuh dengan kebingungan, dan dia benar-benar bingung. Dia tidak peduli bagaimana penampilan klon-klon ini, bagaimanapun juga, apakah klon-klon tersebut kuat atau tidak ada hubungannya dengan penampilan mereka. Sword Mastiff diam-diam senang setelah melihat Luo Yan memanggil klon. Orang-orang yang dibawa oleh Yu Taibai memang luar biasa, dan klon yang dipanggil Luo Yan telah mencapai tingkat kedua. Ini menunjukkan bahwa Luo Yan setidaknya telah memahami arti sebenarnya dari Tao lebih dari 50%. Di antara berita yang diketahui Jian Mastiff, hanya orang-orang suci itu yang bisa menempati peringkat kedua. Pendekar para wali semuanya adalah kelas 2, tetapi selain Jian Wuhen, yang merupakan kelas 2, para wali lainnya hanya kelas 2. Namun, Dzogchen dan para suci tidak diterima di tanah Taoisme, bahkan jika mereka memiliki klon yang kuat, sulit untuk memasuki kedalaman tanah Taoisme. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk mengalahkan inkarnasi ketakutan, mereka akan menghadapi larangan yang lebih kuat. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya pedang Mastiff ketika dia melihat klon Luo Yan. Ia pernah merasa bahwa perjuangan Dao ini benar-benar yang terakhir. Bagaimanapun, selama ia mewarisi warisan dari kerangka, perjuangan Tao tidak akan ada lagi. Penggantinya ditakdirkan menjadi Luo Yan. Yang tidak pernah aku duga adalah klon Luo Zeng Zhao lebih kuat dari klon Luo Yan. Ini juga alasan mengapa pedang Mastiff sangat bingung. Klon Luo Zeng setidaknya, A level.
Bahkan mungkin A-level, kata SWOT Mastiff dengan anak-anak klan pedang dengan Yuan sejati. Monan dan yang lainnya di samping mendengarkan dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Monan bertanya, di kelas 1, kelas 1. Ini tidak mungkin. Saudara Jian Mastiff berarti Luo Zeng telah memahami arti sebenarnya dari Tao yang hampir lengkap. Di kelas 1 dan kelas 1, setidaknya 90% dari arti sebenarnya dari Tao harus dipahami. Mari kita tidak berbicara tentang pemahaman Luo Zeng. Setidaknya di alam Tuhan, dalam pemahaman anak-anak klan pedang, tidak ada makna Tao yang lengkap sama sekali. Siapa yang dapat menguraikan sekumpulan karakter Sanskerta dengan tepat dan lengkap? Kontroversi Dao telah berlangsung lama, dan studi bahasa Sanskerta telah berlangsung lama, tidak ada orang seperti itu yang pernah terlihat. Dalam hal ini, anak-anak dari suku pedang memiliki suara terbanyak, karena mereka telah mempelajari bahasa Sanskerta untuk waktu yang lama dan paling memahami. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Jian Mastiff mengerang untuk waktu yang lama, ekspresi wajahnya perlahan rileks, tidak bagaimanapun, ini adalah hal yang baik, hal yang luar biasa. Monan, luaskan Eye of Insight. Apakah ini terlalu dini? Tanya Monan. Hal-hal ini, Tuan Wu Hen, mereka harus tahu, tidak terlalu dini, kata Jian Mastiff. Monan mengangguk, mengulurkan jari-jarinya, dan dengan lembut bergerak di bawah tanah, sebutir benih kecil terkubur di tanah. Pada saat yang sama, di kota Huajian Dewa di atas Ruomu, tatapan Jian Wu Hen sedikit melonjak, dan senyum muncul di wajahnya, mata wawasan terkubur, terlalu putih. Gunakan wawasan yang aku ajarkan untuk melihat layar di bawah. Wawasan klan pedang hanyalah metode kecil yang diwujudkan dari Aoki Shinto. Dengan bakat Yu Taibai, dia dapat menggunakannya dengan bebas dalam sekejap. Mereka sekarang telah melihat wawasan mereka, dan mereka hampir memanggil klon di tanah Taoisme, kata Jian Wu Hen lagi jika Luo Yan benar-benar memahami arti sebenarnya dari seni kata suci sebanyak 50%, dia seharusnya bisa panggil klon kelas 2. Mendengar ini, seorang lelaki tua di sebelah Jian Wu Hen berkata dengan ringan pada awalnya, kami menggunakan klon kelas 2, dan sulit untuk melawan inkarnasi ketakutan. Meskipun kami berempat bergegas melewatinya bersama-sama, itu memicu larangan dan harus mundur. Kembali, meskipun Luo Yan juga memiliki klon kelas 2, dia tidak dapat menjamin 100% melawan inkarnasi ketakutan itu. Orang tua ini adalah orang suci dari klan pedang, Jian Leiting. Itu sudah merupakan kemampuan terbesar, Yu Taibai menunjukkan ketidakberdayaan. Karena Luo Zeng mengambil langkah ini karena kesalahan, dia telah melakukan yang terbaik. Faktanya, Luo Yan melakukannya dengan cukup baik. Bagaimanapun, arti dari mantra kata suci yang ditinggalkan oleh Master bukanlah satu bab lengkap. Dia mengerti bahwa 99% dari fragmen itu sempurna. Bahkan jika Luo Zeng datang, dia mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik. Apakah bisa lulus, itu hanya bisa pasrah. Yu Taibai tahu betul bahwa meskipun makhluk di alam ini menyebut diri mereka dewa, tidak ada yang adalah dewa sejati, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengendalikan semua takdir dengan kuat di tangannya sendiri. Mari kita jelajahi dengan wawasan dulu. Ruomu memiliki efek memblokir kesadaran ilahi. Jadi, bahkan seorang suci pun tidak bisa memiliki pemandangan panorama. Jika kamu ingin menjelajahi gerakan di Ruomu, kamu perlu menggunakan wawasan unik dari klan pedang. Mengikuti tatapan Jian Wu Hen sedikit melintas, bagian bawah Ruomu, pemandangan tanah Taoisme tercermin pada murid-muridnya. Namun, di bawah matanya, dia tiba-tiba terkejut, kenyang semua wajah adalah ekspresi aneh. Sungguh sangat jarang melihat ekspresi seperti itu di wajah seorang suci. Ada apa? Jian Leiting bertanya dengan aneh. Jian Wu Hen menatap Yu Taibai dengan dalam, lihat sendiri. Yu Taibai gagal untuk menangkap pandangan di mata Jian Wu Hen. Dia pikir Luo Yan yang melakukan kesalahan, dan buru-buru menggunakan wawasannya. Segera dia melihat situasi di tanah Taoisme. Klon Luo Yan, Luo Zeng. Mata Yu Taibai tiba-tiba menatap. Jian Leiting juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan bergumam Taibai, bukankah maksudmu Luo Zeng tidak memasuki Busu Lingshan dan tidak mengajarkan arti sebenarnya dari kata-kata suci? Benar, jawab Yu Taibai sambil menatap Luo Zeng. Lalu apa yang terjadi? Tanya Jian Leiting. Hehehe, Jian Wu Hen berkata sambil tersenyum, jangan tanya Yu Taibai, dia hanya memiliki setengah dari arti sebenarnya dari mantra kata suci. Luo Yan telah mempraktikkan setengah dari fragmen itu secara ekstrim. Klon yang keluar telah mencapai tingkat-tingkat kedua, makna sebenarnya dari Tao yang digunakan oleh Luo Zeng tidak dapat diajarkan oleh Yu Taibai, bukan? Ya, Yu Taibai juga merasa hampa. Klon anak itu berada di level grade A, dan arti sebenarnya dari Tao yang telah ia kembangkan seharusnya dipahami lebih dari 90%. Mata Jian Wu Hen bersinar dengan cemerlang, jelas sedikit kegembiraan di hatinya. Aku tahu dari mana anak itu mendapatkannya. Dia memilikinya arti sebenarnya dari Tao yang lengkap. Arti sebenarnya dari Dao, meskipun Yu Taibai memperhatikan bahwa klon Luo Zeng sangat cemerlang, bagaimanapun juga dia bukanlah anggota klan pedang, dan dia tidak memahami klasifikasi klon ini. Dia terkejut ketika mendengar ini. Luo Zeng seharusnya bersembunyi di Xianfu selama 2 tahun terakhir, mungkinkah dia mendapatkan arti sebenarnya dari Dao ini di Xianfu? Yu Taibai berpikir sendiri, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Meskipun klan pedang memilih untuk bekerja sama dengannya sekarang, beberapa hal sangat penting, dan mustahil baginya untuk menceritakan spekulasi dan penjelasannya sendiri. Harapan, sangat penuh harapan. Jian Wu Hen tidak menatap Yu Taibai dan bertanya, tapi sangat bersemangat. Dengan penampilan Luo Yan, meskipun Jian Wu Hen merasa memiliki kemungkinan untuk mendapatkan warisan, kemungkinannya tidak terlalu tinggi, diperkirakan hanya sekitar 30%. Pada saat itu, Jian Wu Hen tidak menguji Luo Zeng, karena Yu Taibai telah dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak mengajari Luo Zeng arti sebenarnya dari Tao. Apa yang tidak pernah aku duga adalah bahwa setelah tiba di alam Taoisme, situasinya akan berbalik begitu banyak, itu benar-benar di luar harapan mereka. Di tanah Taoisme, wajah para hantu timur, Dongfang Qi, Dongfang Si, dan dewa para raksasa sebenarnya cukup jelek. Hantu timur yang berbakat juga mencoba yang terbaik untuk menunjukkan arti sebenarnya dari Tao, berharap dapat memadatkan klon yang lebih kuat. Meskipun avatar ketakutan yang dia sebarkan di dalam kabut cukup kuat, dan avatar itu akan menyerang semua dewa sejati atas tanpa pandang bulu, dia masih membutuhkan klon yang kuat untuk membantunya. Klon ini adalah senjata terkuat yang dianugerahkan kepadanya oleh negeri sengketa. Waktu, dia juga akan menggunakan senjata ini membunuh.
Ketika dia bekerja sangat keras untuk memadatkan klon, membuka matanya, sebelum dia sempat mengamati penampilan klonnya, dia melihat klon di samping Luo Zeng mekar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Klon Luo Zeng. Meskipun Dongfang Gui tidak tahu berapa banyak kelas yang dimiliki klon ini. Tapi tiruan hantu Dongfang sudah cukup bagus dibandingkan dengan Luo Zeng, itu seperti kunang-kunang yang bersaing dengan matahari dan bulan, bukan pada level yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Klon Luo Zeng ini sebenarnya lebih kuat dari saudara perempuannya. Berdiri di tempat untuk waktu yang lama, hantu timur mengertakkan gigi dan berkata pelan, tidak masalah, aku tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa menerobos dengan klon ini. Dewa sejati hadir kental satu demi satu klon. Beberapa avatar dewa sejati itu aneh, tetapi kebanyakan avatar manusia semuanya adalah humanoid. Pergilah. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan Sun mengambil langkah cepat di depannya. Menyiram, memanggil. Sun mengumpulkan tombak di tangannya, dan tiba-tiba berubah menjadi lampu merah dan bergegas keluar. Kekuatan jiwanya cukup kuat untuk mengendalikan klon ini, sesederhana dan sesantai memanipulasi lengannya sendiri. Melihat Sun saat ini, Luo Zeng teringat akan roh pedang aslinya. Ada kemiripan yang mengejutkan antara keduanya, tetapi klon di depannya lebih kuat. Klon kamu telah terkondensasi, saatnya untuk berangkat, kata Jian Mastiff sambil tersenyum, Luo Zeng Luoyan, klon kamu adalah yang terkuat, ikuti kami. Setelah berbicara, Sword Mastiff sekali lagi memimpin untuk berjalan menuju kabut terus-menerus, Luo Zeng dan Luo Yan mengikuti dari dekat, dan dewa sejati lainnya juga mengikuti. Meskipun semua orang mendapatkan klon yang kuat di sini, semua orang melihat ke kabut tebal lagi, dan ketika mereka melihat sosok yang samar-samar berkelap-kelip, mereka tiba-tiba menjadi berat lagi. Setelah berjalan puluhan mil di jalan ini, semua orang terjun ke dalam kabut. Melihat semua pemandangan di sekitarnya, itu adalah perasaan yang kabur dan tertutup awan. Mereka semua tahu bahwa ketakutan semua orang bersembunyi di kabut ini. Berhenti. Langkah kaki dari pedang Mastiff yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, dan tatapannya mengarah ke satu sisi. Semua orang segera berhenti dan mengikuti pandangan Jian Mastiff. Di kabut tebal, itu kosong. Sebelum mereka bisa melihat bayangan besar di kabut. Tetapi pada saat ini, bayangan itu menghilang, dan mereka semua tampak mundur ke kedalaman kabut. Kenapa berhenti? Sepertinya tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Para dewa sejati saling memandang. Sword Mastiff juga mengerutkan kening. Mungkinkah persepsinya salah? Memikirkan hal ini, dia menjentikkan jarinya. Bas. Dari borgolnya, suara pedang terhunus. Pedang mini terbang tiba-tiba, melayang di depan matanya. Pedang ini tidak lebih dari panjang telapak tangan, tetapi bilah, gagang, dan setiap detailnya sangat halus. Perintah pedang seperti gunung, karma jahat seperti pembalasan, dan jika bahaya pasti terdengar. Om. Pedang mini terus berteriak di depan pedang Mastiff. Tapi arah ujung pedang tidak tetap, dan pedang itu terus melayang. Setelah beberapa saat, pedang mini ini benar-benar mengarah langsung ke tanah. Bawah tanah, anak-anak klan pedang saling memandang, dan pedang Mastiff mengerutkan kening dan berkata, itu memang di bawah tanah, semua orang memperhatikan kakimu. Pedang mini ini adalah pedang tertinggi dari klan pedang, yang dapat mendeteksi arah bahaya sampai batas tertentu. Apakah kamu pergi ke bawah tanah? Mata Luo Zeng sedikit berkedip, lalu dia bertanya, apakah inkarnasi ketakutan itu bijaksana? Ini pertanyaan yang sangat penting. Jika itu adalah inkarnasi biasa, bahkan jika itu kuat dan tidak memiliki kebijaksanaan, itu tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Lawan mekanis dan bodoh selalu memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi begitu kamu memilikinya hikmat yang sangat pandai, akan sangat merepotkan. Mereka akan pandai menyembunyikan kekurangan mereka dan memaksimalkan kemampuan mereka. Ya, mereka semua memiliki kebijaksanaan yang sesuai dengan tubuh aslinya, dan bahkan memiliki ingatan asli. Jawab Jian Mastiff. Ingatanku ada. Luo Zeng tercengang. Jian Mastiff mengangguk dan tersenyum pahit luar biasa, bukan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Luo Zeng menghela nafas. Itu memang mungkin. Jika kamu takut pada makhluk tertentu di domain Lord, maka semua ingatan makhluk ini, termasuk temperamen, dan kebiasaan, akan disalin dari aslinya. Tidak ada perbedaan. Masalah ini sudah lama menjadi masalah klan pedang kita aku yakin, kata Jian Mastiff ringan. Dia melihat ekspresi Luo Zeng yang masih sulit dipercaya, dan melanjutkan kamu harus tahu bahwa tempat di mana para Taois bertarung diatur adalah kekuatan besar dari pantai seberang, yang melampaui level kami. Mereka dapat melihat dan melakukan banyak hal, jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Baik, Luo Zeng mengangguk. Luo Zeng masih belum tahu apa konsep orang kuat di pantai seberang. Tetapi itu pasti melampaui keberadaan orang suci. Makhluk-makhluk ini sangat mungkin keberadaan makhluk lompat katak, kerangka itu bisa mengatur batasan yang luar biasa, itu dibenarkan. Tepat saat Luo Zeng mengangguk, kakaca, semua orang tiba-tiba mendengar suara dari tanah. Di saat yang sama, arah pedang mini yang melayang di depan pedang Mastiff tiba-tiba bergeser. Ayo, arah, kanan, kembali, turun. Kata Jian Mastiff cemas. Meskipun dia telah memperingatkan sebelumnya, dia hanya menunjukkan perkiraan lokasi, dan banyak dewa sejati masih bingung. Ah, kaki, turun, bawah tanah, tarik Tang Jie keluar. Ketika semua orang mengumpulkan pandangan mereka, mereka melihat bahwa seluruh tubuh Tang Jie telah tenggelam, hanya setengah dari tubuhnya yang terlihat. Meskipun Tang Jie berjuang mati-matian ke atas, sesuatu yang tidak diketahui di bawah masih menariknya dengan cepat. Dengan pergerakan hantu timur tidak jauh, klon kaki muncul di sisi lain. Avatar itu membawa pisau pemotong pedang, dan tubuhnya sedikit tenggelam, dan pisau besar itu mengayunkan pedang berbentuk bulan sabit dalam sekejap, dan berdiri di tanah. Klon yang dibentuk oleh hantu Dongfang adalah orang bijak lain dari keluarga Dongfang, Dongfang Zhangdao. Engah, pisau ini membuka lubang besar di tanah. Tang Jie telah mengubur sebagian besar tubuhnya di bawah luka ini, perutnya semua bawahan dipotong. Hantu Dongfang, bagaimana kamu bisa melawan Tang Juye? Kata Tang Su dengan marah. Di bawah luka ini, Tang Su, yang berada di sebelahnya, akhirnya menyeret Tang Jie keluar, tetapi hanya separuh dari tubuh, kaki, dan pantatnya yang dipotong oleh klon yang dikendalikan oleh hantu timur. Tang Su secara alami marah. Itu tidak menyakiti dantian, atau jiwa. Lebih baik mematahkan kakimu daripada diseret, kata Dongfang Ghost dingin. Sebagai dewa sejati, selama dantiannya abadi dan jiwanya abadi, luka di bagian lain pada akhirnya dapat diperbaiki. Pedang Mastiff bersinar di bawah tubuhnya, dan melesat.
Pedang panjang dengan lembut mengambil sepotong benda di tanah. Itu adalah sepotong tentakel yang terus-menerus menggeliat. Potongan yang memanipulasi klon juga memotong tentakel makhluk tak dikenal itu. Makhluk apa ini? Siapa yang telah melihatnya? Tanya Jian Mastiff. Makhluk yang muncul di kabut semuanya diubah oleh rasa takut orang-orang ini, dan seseorang harus dapat mengenalinya. Dewa sejati melihat tentakel dan menggelengkan kepala. Tapi Nantaki Hua, yang tidak jauh dari sana, melihat benda ini, wajahnya tiba-tiba terlihat sangat jelek. Wah, bukankah ini ular purba? Bagaimana ini mungkin? Hundred Touching Sky Snake adalah makhluk jahat kuno. Dengan kepunahan Santo, ia telah menghilang. Siapa yang telah melihat makhluk ini? Dewa sejati menjerit. Nantakika menahan diri beberapa saat sebelum berkata aku telah melihatnya. Dewa sejati memandang Minami Takika dengan mata aneh. Melihat bahwa tidak ada yang mau percaya pada dirinya sendiri, Nantaki berkata aku hanya saya melihat banyak tentakel di kabut, dan aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar ini. Keluarga Nantaki aku memiliki rahasia kultivasi yang tersisa dari zaman kuno. Setelah dipulihkan oleh ayah aku, anak-anak dari keluarga Nantaki dapat berlatih dalam rahasia ini. Aku bisa melihat ular 100 sentuhan yang ada di zaman dahulu, aku melihatnya sekali ketika aku masih kecil dan mengalami mimpi buruk selama 3 tahun. Setelah mendengarkan Nantaki Hua selesai, para dewa sejati yang hadir tiba-tiba menjadi gelisah. Sial, memperbaiki reruntuhan kuno, kamu akan membunuhmu. Ular langit 100 sentuh adalah makhluk jahat kuno, kali ini memang merepotkan. Menurut catatan buku kuno, ular langit 100 sentuhan ini sangat pandai berjalan di bawah tanah. Bawah tanah adalah lapisan tanah lunak yang dibentuk oleh busuk kulit kayu dan akar yang terakumulasi selama bertahun-tahun, yang sangat cocok untuk menjelajah. Para dewa sejati yang hadir menatap Minami Takika dengan kejam. Tapi hal semacam ini tidak bisa disalahkan atas kepala Nantaki Hua. Setiap orang memiliki sesuatu yang dia takuti. Nantaki Hua telah melihat Bai Sutian Snake ketika dia masih sangat muda, dan hampir lupa setelah dia dewasa, tapi ingatan semacam ini mereka biasanya bersembunyi jauh di lubuk hati mereka, dan akhirnya terbangun setelah mencapai tanah Taoisme. Selain Minami Takika, siapa yang tahu ketakutan kuat apa yang dimiliki orang-orang ini di hati mereka? Meskipun mereka menggunakan arti sebenarnya dari Tao untuk membentuk klon yang kuat, klon ini tidak bisa memberi mereka perasaan terlalu aman. Sword Mastiff, apakah kita masih bisa berhenti? Seorang anak kaya bertanya, banyak dewa yang benar telah menyerah. Bukan karena dewa-dewa sejati ini pemalu, pada kenyataannya, mereka tidak tersentak satu langkah pun sejak berpartisipasi dalam perjuangan Tao. Bagaimanapun, para dewa sejati yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjuangan Tao memiliki bakat mereka di puncak para dewa. Kualifikasi ini sulit didapat. Siapa yang akan menyerah dengan mudah? Begitu kamu benar-benar mewarisi warisan tulang, tidak hanya kamu, tetapi keluarga di belakang kamu juga akan mendapat manfaat darinya. Mereka semua adalah harapan di keluarganya masing-masing. Tapi sekarang mereka menghadapi situasi putus asa. Ular surgawi 100 sentuhan ini adalah makhluk jahat yang terkenal di zaman kuno, dan tercatat dalam banyak buku kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Kesampingkan ular putih, siapa yang tahu apa ketakutan di hati para dewa sejati ini? Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan, dewa-dewa sejati ini akan memperjuangkannya. Jika kamu gagal 100%, kamu akan mundur secara alami. Jian Mastiff melirik para dewa yang sebenarnya, lalu segera tersenyum bisa kembali. Jadi kenapa kamu masih ragu-ragu? Kami mundur. Kembalilah kemanapun kamu datang, semua orang berpelukan. Pada saat ini, pedang Mastiff segera berkata aku belum menyelesaikan kata-kata aku. Aku harus kembali sendiri. Anak-anak klan pedang kita tidak akan mundur, dan inkarnasi ketakutan itu sudah ada dalam kabut ini, kata Mastiff pedang dan mengangkat telapak tangannya. Pedang transendensi masih bergoyang di tangannya, melayang dari timur ke barat, utara ke selatan, yang berarti bahwa inkarnasi ketakutan itu telah mengelilingi mereka. Perjalanan kembali, aku khawatir mereka akan mati lebih menyedihkan, seperti bagaimana kamu memilih, terserah kamu. Para dewa sejati melihat Hua Jiejian di tangan Jian Mastiff dan terdiam. Sword Mastiff tidak diragukan lagi adalah tulang punggung tim ini, tanpa kepemimpinannya, akan lebih buruk jika dia kembali dengan gegabah. Ayo pergi, mungkin masih banyak kekuatan untuk maju, kata pedang Mastiff, memandang Luo Zeng dan Luo Yan, lalu berkata klan pedang kita tidak pernah memadat dan muncul klon kelas 2 sejak berkali-kali dalam Taoisme. Situasinya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Mendengar kata-kata Sword Mastiff, para dewa sejati segera menatap Luo Zeng dan klon di sampingnya lagi. Mereka tahu bahwa klon Luo Zeng berbeda, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat klon tersebut. Sword Mastiff dengan hati-hati merawat pedang Huaji di tangannya, dan memimpin anak-anak klan pedang untuk melanjutkan. Luo Zeng dan Luo Yan mengikuti tanpa sepatah kata pun. Nantakika melirik dewa-dewa sejati, takut dewa-dewa sejati ini akan marah padanya, dan berlari sepanjang jalan. Di dalam tim juga ada dewa sejati berkepala pendek. Dewa sejati ini memiliki sepasang mata sebesar kacang kedelai, menatap kabut di kejauhan, dengan senyuman di wajahnya, lalu berjalan pergi. Dewa sejati ini sangat tidak mencolok dalam tim, dan kebanyakan orang tidak memperhatikan untuk dia. Hanya ketika turun dari puncak Wakagi, dia secara akurat menyatakan jumlah dewa sejati yang meledakkan diri. Faktanya, kualitas klonnya juga sangat bagus, hanya sedikit lebih lemah dari klon yang dipanggil oleh Sword Mastiff. Jika itu adalah perselisihan Tao yang biasa, mungkin akan sangat mencolok, tetapi kali ini penampilan kedua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Luo terlalu mempesona. Tidak ada yang memperhatikannya lagi. Meskipun dewa-dewa sejati lainnya sangat terjerat dalam hati mereka, mereka juga tahu bahwa mereka mungkin akan mati lebih cepat jika mereka kembali dengan kemampuan mereka sendiri, dan mereka hanya dapat menelan pil pahit. Hantu timur mengeluarkan pil putih susu dan melemparkannya ke Tang Jie. Melihat punggung Nantaki Hua, seringai muncul di wajahnya, aku tidak menyangka bahwa semua ular muncul. Ini sangat besar di dunia, itu adalah bantuan bagiku, tapi dibandingkan dengan benda itu, ular 100 sentuhan ini tidak perlu ditakuti. Bahkan dalam kabut yang luas, jalan yang diambil pedang Mastiff bukannya tanpa arah. Tanah Taoisme adalah bagian berbentuk baji dengan bukaan, dan akan semakin sempit jika kamu berjalan ke satu arah. Meskipun pedang Huaji di tangan Sword Mastiff bergetar sangat parah, perjalanannya mulus tanpa diduga. Namun, dewa sejati dalam tim telah mengalami banyak pertempuran, dan jelas bahwa ketenangan seperti ini tidak normal.
Setelah melakukan perjalanan 100 mil di sepanjang jalan ini, pedang Huaji di tangan Jian Mastiff tiba-tiba menunjuk lurus ke depan. Hati-hati, posisi, kanan, maju. SWOT Mastiff berkata dengan keras. Desir-desir, 10 avatar dengan cepat menduduki bagian depan. Poin-poin ini tubuhnya tidak bisa dihancurkan untuk pertama kalinya, anak-anak klan pedang dilatih dengan baik untuk mengontrol klon mereka dan bergegas. Mengaum, sosok tinggi tiba-tiba bergegas keluar dari kabut. Itu adalah badak raksasa dengan tubuh abu-abu. Hal yang paling mencolok dari badak raksasa ini adalah kula yang sangat besar dan tajam di hidungnya. Di atas kula yang tajam itu, guntur berwarna ungu berubah menjadi lingkaran petir dan melingkar terus-menerus. Setiap kali keempat kukunya melangkah, mereka akan berada di tanah. Meninggalkan jejak guntur, itu benar-benar meraung seperti guntur. Aku tidak tahu di mana ular raksasa itu bersembunyi sebelumnya. Tiba-tiba, ular itu menggelinding seperti gunung, diiringi suara ledakan cincin petir yang terus-menerus di sudut tajamnya, dengan momentum yang luar biasa. Minggir, pedang Mastiff berteriak, anak-anak klan pedang di garis depan terbelah antara kedua sisi dalam sekejap. Itu badak raksasa, makhluk jahat 5 tingkat di Gunung Bu Zouling. Yang inkarnasi ketakutan siapa ini lagi? Siapapun yang menjadi miliknya, larilah. Jangan melawan orang ini secara langsung, benda ini berbulu, dan gunung bisa dipakai di atasnya. Anak-anak klan pedang baru saja menjauh, dan para dewa sejati dengan cepat menemukan jalan. Lei Benlei Rhinoceros adalah sejenis makhluk jahat tingkat 5 yang sangat sembrono, dan juga terkenal di Gunung Bu Zouling. Namun, meskipun badak Lei Benlei ganas, ia tidak memiliki hikmat yang tinggi. Ia terkenal karena kecerobohannya. Begitu dewa sejati memprovokasi badak Lei Benlei ini, ia dikejar dan dibunuh oleh badak raksasa. Ratusan gunung, pergi, tidak kita harus menangani badak ini secara langsung, kata Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng juga ingin mencoba kekuatan klonnya, dia tidak ingin melawannya ketika melihat badak Benlei datang. Siapa tahu Luo Yan tersenyum tipis dan berdiri tak bergerak. Apa? Tanya Luo Zeng dengan aneh. Saudaraku lupa bahwa aku tinggal di Gunung Busuling begitu lama. Aku punya cara untuk menghadapinya, kata Luo Yan dengan tenang. Meskipun Luo Yan jarang memiliki kesempatan untuk belajar dari para dewa sejati, atau bahkan untuk mengasah kemampuan dalam pertempuran hidup dan mati, dia banyak melatih dirinya sendiri di Gunung Bu Zouling. Setelah Yu Taibai menguasai Fu Zoulingshan, dia bergerak bebas di daerah terlarang. Apakah Black Mountain Ghost Monkey atau Sky Spirit Snake, dia tahu kelemahan mereka. Badak Lei raksasa di depannya secara alami tidak terkecuali. Meski sangat ganas, Luo Yan memahami bahwa badak Lei bentong memiliki pembuluh darah yang fatal. Mengapa kamu tidak pergi? Hindari itu. SWOT Mastiff telah mengelak jauh, tetapi tiba-tiba melihat dua saudara laki-laki dan perempuan Luo Zeng tidak bergerak, terutama Luo Yan, yang berdiri di depan. Menghadapi badak yang menggemuruh dengan tubuh mungilnya. Lelucon apa? Tapi ketika dia mengingatkannya, Benlei Jusi sudah bergegas ke Luo Yan. Karena keberadaan Yu Taibai, pengalaman Luo Yan yang sangat aman dapat dijamin. Meskipun pengalaman semacam ini tidak bisa disebut sebagai ujian antara hidup dan mati, pada akhirnya bisa mencapai titik di mana latihan membuat menjadi sempurna. Setidaknya sebagian besar dewa sejati tingkat tinggi menghadapi badak raksasa yang bergegas seperti guntur, berbalik dan berlari, tetapi Luo Yan mampu merespons dengan tenang setelah berlatih lagi dan lagi. Luo Zeng berdiri di belakang adiknya dan tidak bergerak. Karena Luo Yan sangat percaya diri, dia tidak mudah dihentikan. Tapi tentu saja dia selalu memperhatikan, jika ada yang tidak beres pasti akan mengambil tindakan. Melihat badak Benlei semakin dekat dan dekat, Luo Yan dan avatarnya tiba-tiba terpisah dari kiri dan dari yang lain, menghindar ke samping. Jadi Luo Zeng menghadapi Lei Rhino. Yaner, ini. Melihat badak Benlei yang agresif, Luo Zeng terkejut, dia mengira Luo Yan dengan sengaja ingin menangani badak ini. Wow, sambil menghindari klon Luo Yan, pedang panjang itu tiba-tiba muncul, menebas satu tanduk Benlei Rhino. Serang tanduk badak Benlei, itu bodoh, bukankah mencari kematian untuk membuat marah itu? Aku belum pernah melihat orang yang bisa menggerakkan tanduknya. Hal terkuat di sekujur tubuh badak Benlei adalah kula tunggal yang tebal di hidungnya. Cincin guntur di atas tanduk ini kuat, dan tanduk itu sendiri sangat kuat, yang dianggap sebagai bahan paling top di Gunung Zuling. Namun tidak ada yang mau menyentuh kula tunggal ini, karena setelah menyerang kula tersebut, badak Benlei akan mengamuk sehingga semakin sulit untuk diprovokasi. Sehingga bahkan ketika beberapa Dzogchen menghadapi badak Benlei, mereka dengan hati-hati menghindari tanduknya, tetapi Luo Yan dengan sengaja akan menyerang tanduknya. Kapan? Diiringi dengan suara yang jernih. Badak Benlei berhenti di tempatnya, matanya memerah, dan setelah raungan di tempat, dia bergegas menuju klon Luo Yan dengan putus asa. Klon Luo Yan di sebelah kanan, dan Luo Yan di sebelah kiri. Melihat badak raksasa Benlei memutar lehernya dan langsung menuju klon, jari-jari kaki Luo Yan sedikit tersentuh, seperti burung layang-layang yang gesit, berkibar ringan. Wow, dia benar-benar menempel di leher badak raksasa Benlei. Melihat tindakan berani Luo Yan, banyak dewa sejati tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang berani mendekati Lei Benlei Rhinoceros. Cara paling umum untuk menghadapi orang ini adalah dengan membiarkan dewa sejati dengan kecepatan yang sangat cepat memimpin badak pembawa petir sepanjang jalan, dan kemudian sekelompok dewa sejati membombardirnya. Didekati oleh badak raksasa hampir setara dengan jatuh. Luo Yan tidak hanya tidak perlu berkedip, tetapi bergegas ke depan, yang hampir setara dengan mencari kematian. Roar, roar, roar. Badak raksasa Benlei sepertinya menyadari sesuatu dan mulai mengguncang dirinya sendiri dengan panik leher. Namun, leher badak pendek dan tebal, tidak peduli seberapa keras ia melawan, ia tidak dapat menyerang Luo Yan. Dewa sejati yang melihat pemandangan ini sangat ketakutan. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan ketegangan, meskipun dia yakin Luo Yan memiliki kemampuan untuk menaklukkan orang ini, dia masih sangat khawatir ketika dia melihat Luo Yan naik ke leher binatang ini. Di bawah putaran badak raksasa yang terus-menerus berputar, lingkaran petir pada kula badaknya tiba-tiba menyala. Zizi, guru ungu mulai bermekaran di setiap pori badak raksasa Lei ini. Ayah, tepat sebelum guntur ungu meledak, sebuah kalung yang tergantung di dada Luo Yan mulai bersinar. Semua guntur ungu bergegas menuju kalung itu. Kalung miliknya ini dapat menyerap semua guntur dan kilat tanpa bocor, harta karun semacam ini juga sangat langka. Harta pelindung petir, itu benar-benar dapat menyerap kilat Benlei Rhino, bukankah ini harta karun iman? Ini benar-benar harta yang luar biasa. Pantas saja dia berani dekat.
Kalung biasa-biasa saja itu segera menarik perhatian semua orang. Luo yang melingkari leher Ben Lei Rino, cahaya ungu di tangannya berkedip. Maaf, dia tidak bisa menahannya di matanya. Di Busu Lingshan, dia sudah lama pemarah, tapi dia jarang membunuh nyawa. Melalui kemampuan yang diberikan Yu Taibai, dia bahkan bisa berkomunikasi dengan binatang buas di Busu Lingshan sebagai teman. Badak Lei Bending di depannya sebenarnya berubah menjadi ketakutan, meski dia tahu, dia tetap tidak tahan. Setelah berbicara, dia mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Kuat. Saat cahaya ungu mengembun, itu berubah menjadi lonjakan ungu. Engah. Dia menusuk duri tajam di sepanjang bagian bawah telinga badak raksasa yang bergemuruh. Sama seperti paku menembus jenderal kiri dan kanan. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya guntur yang menyilaukan meledak dari tubuh badak raksasa Ben Lei. Cahaya guntur itu langsung menenggelamkan badak raksasa dan Luo yang di dalamnya, dan di bawah cahaya yang menyilaukan itu, Luo yang juga menghilang di dalamnya. Yaner. Luo Zeng mengambil 2 langkah ke depan. Di bawah guntur cahaya terus muncul, bahkan dia tidak bisa masuk. Cahaya guntur ini bertahan 6 atau 7 kali pernapasan, dan akhirnya berhenti. Setelah Luo Zeng melihatnya dengan jelas, dia merasa lega. Badak gemuruh yang mengesankan sudah tergeletak di tanah. Ada lubang darah kecil di bawah telinganya. Darah di sekitarnya telah dikeringkan oleh guntur dan kilat. Melihat badak yang bergemuruh ini tergeletak tak bergerak di tanah, itu pasti telah mati. Luo yang berdiri di atas tubuh badak raksasa, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sangat kuat, namun, untuk beberapa napas, membunuh badak Lei raksasa berkulit tebal mustahil bagi Zhou Chen. Aku pergi ke Zhou Lingshan bersama Zhou Chen di klan 4 tahun lalu. Saat itu, untuk mendapatkan tanduk petir dari badak penekuk petir. Membunuh. Meskipun banyak dewa sejati mengetahui fitur luar biasa Luo Yan, mereka mungkin mengira telah mengembangkan sesuatu kemampuan khusus, kekuatannya sendiri tidak sekuat kelihatannya. Sekarang mereka mengerti bahwa gadis ini jauh dari sesederhana yang mereka kira. Luo Yan melayang ringan dan berdiri di depan Luo Zeng. Guntur ungu dan kilat di kalung di lehernya terus berjalan bolak-balik. Tampaknya guntur dan kilat yang diletuskan oleh badak raksasa terserap oleh kalung ini. Yaner, sangat kuat, kamu bisa membunuhnya dengan mudah. Luo Zeng menghela nafas, dan sekarang dia sangat yakin dengan kekuatan adiknya. Luo Yan berkata dengan tenang, sebenarnya, aku tidak membunuhnya. Aku hanya menusuk kantung guntur di tengah lehernya dan membiarkannya meledak sendiri sampai mati, dan, jika bukan karena kalung yang diberikan Tuan kepadaku, aku jangan berani-berani dekat. Kekuatan petir dari badak raksasa ini sangat kuat. Jika itu meledak, apalagi dewa sejati atas, beberapa Zhou Chen tidak akan melawan secara langsung. Namun kalung itu memang dari harta karun iman di Fuzhou Lingshan, rantai petir langit biru, meski hanya harta iman tingkat pertama, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam pembersihan ranjau. Kecuali beberapa 2 atau 3 jenis guntur dan kilat di domain dewa, yang lainnya semua petir bisa diserap olehnya. Selain mengandalkan kalung ini, Luo Yan juga sangat paham dengan kebiasaan dan kelemahan badak Lei Ben Lei. Kalau tidak, tidak akan pernah semudah itu membunuh badak raksasa. 2040